Menurut semakin akibat. Baik, Pak Nurdin, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Malam hari ini kita bertemu di webinar nasional optimalisasi pengelolaan kinerja guru tahun 2025 melalui observasi kelas berbasis pendekatan LAUR. Apa itu LAUR? Nanti kita tanya ke pemateri kita, Bapak Muklis Alfaruk, founder Pangranwanta, Kepala Sekolah SMP Negeri IT Global Cendikia, dan ada keynote speaker kita, Bapak Muhammad Nurdin, Ketua Ikatan Alumni UNM Kabupaten Takalar. Universitas Negeri Makassar itu maksudnya. Oh iya, ada di sini N bukan M. Oh, Negeri salah ya. ya. Oh, negeri Universitas ya. Negeri Makassar. Oh, Universitas Negeri Makassar. Maaf, maaf. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita minta dulu Pak Nurdin memberikan kata sambutannya, baru Pak Muklis. Silahkan Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, ada founder ini, Kepala Sekolah Pak Mukhlis ya, sama Ibu dan teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah malam ini kita bersua walaupun jauh. Ada di Bogor, bahkan ada di Malaysia Pak Mukhlis ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Dan pengalaman pertama saya ini ketemu dengan orang-orang hebatnya, orang-orang yang punya perhatian di dunia pendidikan, yang menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman. Alhamdulillah. Jadi di zaman sekarang ini itu tantangan kita sebagai pendidik itu sungguh luar biasa. Tantangan media, kemajuan teknologi itu sungguh luar biasa. Sehingga saya pikir ya, kalau kita kemudian tidak mengimbangi dengan strategi-strategi kita di dalam mendidik anak-anak kita ini, bisa kita ketinggalan ini, para pendidik-pendidik. Hal ini yang kemudian saya selaku pribadi dan selaku Ketua IKUNM Kabupaten Takalar mengangkat jempol yang setinggi-tingginya ini sama Pak Muhlis, yang kemudian mau berpikir apa sih kreativitas kita sehingga bisa menarik perhatian teman-teman ini. Yuk, Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara pendidikan, tentu kita berbicara tentang bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Untuk bisa membentuk karakter anak-anak kita, tentu kita butuh perhatian mereka. Butuh strategi bagaimana supaya anak-anak kita bisa memperhatikan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Tentu tidak semua anak bisa cocok dengan satu strategi. Malam ini kita akan ditemani oleh salah satu orang hebat kita untuk kemudian memberikan salah satu strategi yang kemudian siapa tahu itu yang cocok dan itu yang pas untuk anak-anak didik kita nanti ke depan. Jadi sebuah harapan besar bagi kita bahwa pembelajaran anak-anak, perlakuan kita terhadap anak-anak itu tidak berdasarkan apa yang kita mau, tetapi kita berharap bahwa kita bisa mengajari anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita bisa membimbing anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang menjadi apa yang menjadi yang sesuai dengan karakter dan ciri mereka. Nah, untuk itu tentu menjadi seorang guru harus punya banyak pilihan strategi. Hari ini kita akan mendapatkan salah satu bentuk strategi itu. Dan penekanan saya tidak bisa berlama-lama ini karena lagi di jalan. Salah satu penekanan saya di sini bahwa sebagai seorang guru harus memiliki dan harus mampu berinovasi, harus mampu memahami anak-anak, harus mampu memahami kondisi sekolah, harus mampu memahami fasilitas yang disiapkan untuk kemudian bisa meramu strategi yang cocok untuk anak-anak kita. Sehingga seorang guru tidak boleh miskin strategi, tidak boleh miskin pemahaman, tetapi dia harus berusaha dan berusaha untuk kemudian mensinkronkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, apa yang sesuai dengan anak-anak kita, dan itu yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Sehingga
Seorang guru, seorang pendidik tidak boleh berhenti pada satu titik, tetapi dia harus mampu eh, memperdalam, mempertajam, dan mampu mempunyai perbendaharaan yang cukup untuk kemudian bisa mengajar dan bisa memperoleh eh, pendidikan untuk anak-anaknya jauh lebih baik. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya, karena saya sudah penasaran sekali ini dengan strategi pembelajaran dari Pak Muhlis, dan saya masih ingin mendengar dan ingin apa ya, mendapat ilmu yang lebih banyak dari beliau. Terima kasih, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Terima Baik, kasih. Bila bisa Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad wabarakatuh. Nurdin. Mungkin lain waktu Bapak juga bisa berbagi di kegiatan kami. Kali ini, malam ini Pak Muklis dulu. Jadi lain kali mungkin Bapak bisa berbagi tentang Siap. banyak ilmu untuk para guru Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dengan tidak sabar, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Muklis. Ini adalah penemuan dari Pak Muklis sendiri. Bagaimana sih optimalisasi pengelolaan kinerja guru tahun 2025 melalui observasi kelas berbasis pendekatan LAUR. LAUR itu apa sih Pak? Saya juga menerka-nerka nih. Pasti ada kepanjangannya ya. Nah, untuk Iya. mengefisienkan waktu, silakan Pak Muklis. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Malam ini kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang penasaran apa itu laut. Ada yang mengatakan kok laut, bukan laut atau apa yang sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, judul kita hari ini adalah optimalisasi pengelolaan kinerja guru tahun 2025 melalui observasi kelas. Mengapa saya angkat tema ini Bapak Ibu? Karena ini terangkat dari pengalaman pribadi saya di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, masih terdapat beberapa persepsi tentang bagaimana sebenarnya observasi kelas itu. Banyak teman-teman di lapangan yang apa ya merasa tidak puas, kadang-kadang merasa kinerjanya bagus, tapi hasil observasi kelasnya dianggap tidak bagus. Kemudian kebalikannya, banyak juga yang mengatakan kok nilai saya sama dengan nilai teman-teman yang lain. Ada unsur subjektivitas, bukan objektivitas, Bapak Ibu. Jadi ini yang mesti kita gali bersama karena di penilaian mulai dari penilaian PMM waktu di zaman Kemendikbudristek Pak Nadiem sampai sekarang yang ada namanya ruang GTK, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kemendikdasmen ini belum memberikan sebenarnya bagaimana arah sebenarnya dari observasi kelas ini. Sehingga kadang-kadang di sekolah ada berbagai macam versi. Jadi salah satu saya akan malam ini kita belajar bersama bagaimana versi tentang menggunakan pendekatan LAUR ini Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Perkenalkan saya, tadi sudah diperkenalkan saya adalah founder dari Pantan Nuanta, Pangkalan Gurang Tiap Nusantara. Kebetulan saya juga sekretaris IGI, sekretaris IKWNM, dan saat ini dipercaya sebagai kepala SMPIT Global Cendekia atau yayasan dari eh, Global Pandrita. Baik Bapak Ibu, materinya dalam bentuk PDF ya karena ada beberapa contoh kasus sebentar. Kemudian kita akan sampai membahas ke instrumen Bapak Ibu. Selama ini kan teman-teman di observasi kelas tidak ada instrumennya, belum buat instrumen sehingga belum muncul tiba-tiba nilai baik atau sangat baik. Baik, kita bahas pertama Bapak Ibu, saya tambah sedikit. Suara saya jelas, Teumi? Teumi sudah menghilangnya. Baik, kesalahan umum yang Ada, sering kita dapati dalam bagus. observasi kelas. Nah, Kita Ada. lihat latar belakang dulu ya. Observasi kelas ini kadang-kadang dianggap tidak objektif atau sepihak Bapak Ibu. Contohnya begini. Kadang-kadang guru sebagai penilai itu atau observer berdasarkan persepsi pribadi tanpa data yang nyata. Misalkan observer mengatakan guru tidak menguasai kelas karena pada saat dia masuk suasana kelas cukup riuh, siswa keluar masuk, banyak ribut. Padahal guru sementara menerapkan metode diskusi kelompok. Jadi ada persepsi yang tidak benar observernya. Saya pernah merasakan juga, saya pernah menjadi seorang observer, masuk di kelas, terlambat masuk di kelas, suasananya ribut. Padahal
gurunya menerapkan metode diskusi yang memang siswanya berinteraksi. Jadi ini kadang-kadang ada kesalahpahaman. Kemudian berikutnya, kadang-kadang penilai itu dia hanya mengandalkan pengamatan, dia hanya mengandalkan matanya, pandangan matanya, tidak ada komunikasi atau klarifikasi setelah observasi. Sehingga guru dinilai rendah karena tidak menyampaikan tujuan. Kan dalam alur penilaian pembelajaran kan harus dituliskan tujuan pembelajaran. Kadang-kadang penilai mengatakan atau ada pengawas mengatakan, kok kamu tidak menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis atau tidak menyampaikan. Padahal tadi observernya yang terlambat masuk di dalam kelas. Ini kadang-kadang juga menyebabkan antara observer dan yang dinilai ini ada kesalahpahaman. Berikutnya, masalah yang sering kita dapati di lapangan adalah kurangnya pemahaman terhadap konteks pembelajaran. Penilai tidak memahami latar belakang, materi, metode, dan karakteristik kelas. Bahkan pernah saya dapati Bapak Ibu, ada seorang observer mata pelajaran matematika masuk mengobservasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga kadang-kadang observernya tidak mengerti, misalkan ada materi persamaan kuadrat. Observernya tidak mengerti karena bukan sesuai dengan mata pelajarannya, sehingga kadang-kadang ini juga menyebabkan penilaian menjadi tidak sesuai dengan harapan. Berikutnya yang sering kita amati Bapak Ibu yang terjadi adalah penilaian tanpa dialog. Kadang-kadang observer ini hanya semacam menilai saja, tidak ada dialog sama sekali antara observer dan yang guru yang diamati. Jadi tidak ada sesi tanya jawab sama sekali, sehingga terkesan asal melulukan kewajiban. Ini sering terjadi juga, bahkan di tempat kami pernah terjadi, observernya hanya datang untuk mengambil dokumentasi. Ini juga sering terjadi. Berikutnya Bapak Ibu, masalah yang sering juga terjadi di lapangan adalah tidak ada refleksi. Guru tidak dilibatkan dalam merefleksi hasil observasi. Jadi setelah tidak ada sama sekali. Jadi guru hanya diberi skor, nilai bahwa nilainya sekian, nilainya adalah baik, sangat baik atau cukup. Tidak ada refleksi antara guru yang diobserver dengan pihak observer. Ini juga sering menyebabkan di lapangan terjadi penilaian yang tidak objektif. Berikutnya adalah yang sering terjadi di lapangan adalah kadang-kadang kalau kepala sekolah menilai, dia hanya melakukan untuk melengkapi data PKG guru. Misalkan kan ada tagihan namanya penilaian kinerja guru, jadi observer itu hanya sekedar membuat data laporan yang angka-angka 4321 itu. Tidak ada sama sekali tindakan pembinaan lanjutan atau rencana tindak lanjut atau RTL. Ini juga sering terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin rasakan juga di sekolah Bapak Ibu atau di tempat lain. Berikutnya, permasalahan yang sering kita dapati di lapangan adalah menggunakan rubrik penilaian secara mekanis, hanya mencentang saja, tidak ada narasinya. Misalkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pernah tidak Bapak Ibu dinilai di supervisi atau observasi, hanya diberikan angka 1, 2, 3, 4. Tidak ada sama sekali umpan balik. Misalkan guru menyampaikan tujuan, diberi angka 2, tidak ada di situ umpan baliknya. Kenapa mesti mendapatkan angka 2? Mengapa mesti mendapatkan angka 3? Kenapa mesti mendapatkan angka 4? Ini juga kadang-kadang yang menyebabkan penilaian observasi terkesan asal-asalan. Masalah yang terakhir Bapak Ibu yang sering kita dapati adalah tidak ada tindak lanjut. Padahal ini yang paling penting Bapak Ibu. Tidak ada tindak lanjut setelah observasi. Jadi hasil observasi ini tidak ada. Jadi setelah observasi berlalu begitu saja, tidak ada tindak lanjutnya. Kadang-kadang juga di tempat kami pada saat kita diobservasi atau disupervisi istilah dulunya oleh pengawas sekolah, pengawas hanya sekedar menilai kami tanpa tidak lanjut, tidak ada pertemuan berikutnya. Padahal ini penting dalam sebuah observasi kelas. Kemudian apa dasar hukum kenapa mesti ada pendekatan ini? Pertama Bapak Ibu, saya sendiri pribadi itu melihat di Permendikbud Ristek yang lama ini kan belum ada Permendikbudasmen yang terbaru standar proses ini, bahwa di standar proses ini perlu ada namanya pembelajaran aktif dan partisipatif. Jadi antara observer dan penilai perlu ada yang aktif dan partisipatif, yang hanya sekedar satu arah. Kemudian berikutnya di Permendikbudristek ini mengatakan bahwa evaluasi berkelanjutan. Ini ada kata-kata berkelanjutan Bapak Ibu. Ini yang sering tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian berikutnya kalau kita lihat panduan pembelajaran asesmen PPA versi terbaru 2023-2025 mengatakan bahwa sebuah dokumen observasi kelas itu harus memuat penguatan kualitas pembelajaran.
bukan hanya asesmen sumatif, tapi sudah ada pendekatan formatif berbasis pengamatan. Selama ini kan Bapak Ibu kita hanya menilai seorang guru sebagai seorang observer, atau kita menilai siswa itu hanya menilai dari angka-angka saja, seperti rapot. Tidak ada, bahkan narasi rapot itu terkesan asal-asal mengcopy saja Bapak Ibu. Padahal itu sebenarnya penting. Kemudian di kebijakan dulu namanya episode 19 rapor pendidikan, itu seharusnya mendorong kepala sekolah, observer, dan pengawas itu menggunakan data yang akurat. Jangan terkesan bukan sekedar hanya penilaian administrasi. Karena kadang-kadang teman-teman pada saat penilaian supervisi atau observasi kelas hanya sekedar berbentuk penilaian administratif. Sehingga antara satu guru dengan satu yang lainnya itu hampir sama narasinya Bapak Ibu. Berikutnya, sebelum masuk di metode ini, saya melihat beberapa pendekatan sebelumnya Bapak Ibu, pendekatan yang pernah jalan, yang pernah kita laksanakan selama ini. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan dulu di guru penggerak ada namanya coaching dan supervisi klinis. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya istilah coaching. Coaching ini adalah pendekatan yang berfokus pada dialog dua arah. Ini sangat populer di guru penggerak. Saya pernah juga rasakan di guru penggerak ini istilah coaching. Kemudian coaching ini cocok diterapkan untuk kepala sekolah dan pengawas. Ini menjadi dasar metode Laur. Berikutnya namanya lesson study. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar namanya lesson study, yaitu berbasis kolaborasi antar guru. Jadi dulu ada namanya team teaching Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar team teaching. Jadi guru berkolaborasi bisa melalui kegiatan MGMP atau KKG, merancang atau mengamati refleksi pembelajaran. Jadi saling mengamati. Ini namanya lesson study. Kemudian dulu ada namanya, ini masih ada mungkin ya, komunitas praktisi atau komunitas belajar. Mendorong guru ini komunitas juga berbagi praktik yang baik. Ini yang mendasari metode ini. Kemudian ini yang sudah sebenarnya program yang saya anggap bagus, tapi pemerintah mungkin lain pertimbangannya. Program sekolah penggerak dan guru penggerak ini juga sebenarnya sebuah pendekatan. Di dalamnya ada namanya coaching, refleksi, dan macam-macam Bapak Ibu. Sehingga saya secara pribadi berpikir bahwa perlu sebuah pendekatan baru yang mengadopsi semua pendekatan-pendekatan yang tadi. Makanya saya mengambil sebuah pendekatan yang namanya LAUR. LAUR itu adalah singkatan Bapak Ibu. LAUR itu singkatan dari look atau mengamati. Jadi ada alur yang kami bikin, kami buat. Alur pertama itu adalah mengamati atau look. Look itu adalah menganut prinsip evidence-based teaching, atau di mana observasi menjadi bagian penting. Jadi dia menjadi bagian sangat penting dari pengumpulan data pembelajaran. Kemudian alur yang kedua atau A itu adalah ask atau bertanya, yaitu sejalan dengan pendekatan coaching. Jadi sambil adopsi dari coaching dan supervisi klinis yang mengedepankan pertanyaan yang reflektif, bukan menghakimi. Ini ada kata-kata yang penting Bapak Ibu. Pertanyaan yang reflektif, bukan menghakimi. Selama ini kan kita menghakimi, tadi Bapak lupa menyebutkan tujuan pembelajaran. Itu pertanyaan yang menghakimi. Alur berikutnya adalah understand atau memahami. Memahami adalah sejalan dengan assessment of listening. Jadi kita ambil dari prinsip assessment atau penilaian, ya gunanya adalah untuk memahami proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan alur yang terakhir atau R yang terakhir adalah dari LAUR itu adalah refleks atau merefleksikan. Ini sejalan dengan budaya refleksi dari komunitas belajar. Kan kombel istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang di sekolah punya kombel masing-masing. Itu gunanya kombel Bapak Ibu salah satu adalah sebagai refleksi pembelajaran. Jadi dari LAUR ini adalah menggabungkan beberapa beberapa kegiatan-kegiatan terdahulu. Baik, kita akan bahas satu persatu, termasuk kita akan membahas bagaimana penilaiannya per alur ini. Baik, pertama kita akan membahas bagaimana itu yang pertama adalah L atau look. Baik, kita akan membahas ini Bapak Ibu. Look ini adalah mengamati atau melihat mengamati. Tujuan utamanya adalah, ini kata-kata pentingnya Bapak Ibu. Melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran secara objektif dan menyeluruh. Ini ada kata-kata menyeluruh. Kadang-kadang teman-teman di lapangan pengamatannya tidak menyeluruh. Dia datang terlambat, belum gurunya sampai di kegiatan inti sudah minta izin keluar, tanpa memberikan, kemudian di sini digaris bawahi, tanpa memberikan penilaian atau intervensi saat kegiatan berlangsung. Jadi pengamatan ini tidak boleh sama sekali observer memberikan penilaian pada saat pengamatan
atau intervensi langsung kepada guru. Ini Bapak Ibu, ini diharamkan di kegiatan LUK ini. Misalkan ada guru yang keliru, tidak boleh kita tegur di depan siswa Bapak Ibu. Kemudian, adapun kegiatan-kegiatannya misalkan, yang pertama adalah alurnya ini Bapak Ibu. Pengawas atau kepala sekolah atau observer masuk di kelas sesuai dengan jadwal observasi tanpa mengganggu proses pembelajaran. Jadi jangan sama sekali mengganggu proses pembelajaran. Jadi kemudian yang kedua, duduk di posisi netral yang dapat mengamati seluruh aktivitas kelas. Misalkan observer itu duduk di bagian belakang yang bisa mengamati seluruh aktivitas kelas termasuk guru, siswa, dan penggunaan media. Yang diamati Bapak Ibu yang di garis bawah adalah aktivitas guru, aktivitas siswa, dan penggunaan media. Kemudian setelah duduk, apa yang dilakukan seorang observer di alur pertama ini adalah mencatat fakta-fakta yang nyata Bapak Ibu ya, tanpa menambahkan opini sama sekali atau interpretasi pribadi. Misalkan gurunya marah-marah, kita interpretasikan, kita tulis mungkin gurunya marah-marah gara-gara tadi ada masalah rumah tangga. Itu tidak boleh dikaitkan Bapak Ibu. Kita hanya mencatat sesuai fakta saja yang terjadi. Apapun yang terjadi kita catat. Jangan sama sekali menggunakan opini atau asumsi. Kemudian kita beberapa menggunakan lembar observasi, aktivitas guru, aktivitas siswa. Ini adalah kata-kata berikutnya Bapak Ibu. Interaksi guru dan siswa, kualitas tanya jawabnya, umpan baliknya bagaimana, dukungan operasionalnya, kemudian manajemen kelasnya, pengaturan waktu, transisi kegiatan, dan pengelolaan disiplin. Ini manajemen kelas. Kemudian yang harus Bapak Ibu amati berikutnya adalah apakah guru menggunakan teknologi atau menggunakan pendekatan inovatif jika ada. Ini adalah poin yang penting. Jadi observer ini tidak boleh mengganggu sama sekali aktivitas pada saat guru terjadi proses pembelajaran. Fokus observasi Bapak Ibu. Fokus observasi adalah yang pertama, kita mengamati apakah guru membuka atau menutup pembelajaran dengan jelas. Ini penting Bapak Ibu. Apa gurunya pada saat masuk itu membuka dan menutup pembelajaran dengan jelas. Jadi membuka dan menutup. Kemudian bagaimana siswa terlibat dalam aktivitas. Apakah siswanya aktif semuanya, sebagian, atau sebagian kecil, atau sebagian besar. Itu kata-kata yang mesti kita amati. Kemudian, apakah pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mendorong siswa berpikir kritis, kolaborasi, atau berkreativitas? Pendekatannya misalkan teman-teman guru menggunakan metode metode PJBL misalkan berbasis proyek. Apakah metode itu bisa membuat siswa berpikir kritis, berkolaborasi atau bekerja sama, dan kreatif? Kemudian berikutnya, bagaimana lingkungan kelas dikelola secara fisik dan psikologis. Beda Bapak Ibu ya. Fisik itu adalah instruksi yang membuat siswa untuk melakukan aktivitas fisik, dan psikologis adalah pendekatan karakternya, pendekatan emosionalnya. Berikutnya adalah yang tak kalah penting, apakah guru melakukan upaya diferensiasi? Mungkin Bapak Ibu masih ingat diferensiasi, yaitu personalisasi pembelajaran. Jadi, apakah semua perlakuannya sama atau sesuai dengan karakternya? Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Ini kita masuk di poin yang penting, yaitu saya membuat sebuah instrumen dan penilaiannya. Kan kadang-kadang Bapak Ibu, pada saat kita mengobservasi, tidak ada penilaian, tidak ada poin-poinnya. Jadi saya membuat sebuah poin penilaian. Coba lihat contohnya. Ibu Rina, ini contoh ya. Nama guru Ibu Rina. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, ini saya catat ini, anggap saya catat. Dia kelas 8B, jumlah siswanya 28 siswa, materi pelajarannya menyusun teks eksplanasi, metodenya adalah diskusi kelompok dan presentasi. Ini menurut versi guru. Pengamatan awal saya mengamati ternyata suasana kelas cukup aktif, tetapi sedikit berisik. Ibu Rina terlihat mondar-mandir antar kelompok. Jadi Ibu Rinanya ini kesana kemari berjalan, saya amati. Tetapi sayang sekali tidak ada penggunaan media digital dan beberapa siswa tampak tidak fokus, tapi sebagian besar sudah aktif berdiskusi. Ini di situasi umum. Maka saya masuk di situasi khusus Bapak Ibu. Ini adalah instrumen penilaian. Coba amati. Yang pertama Bapak Ibu, pembukaan pelajaran. Aspek yang dia amati adalah yang pertama pembukaan pelajaran. Indikator yang saya mau amati adalah guru menyampaikan tujuan dan membangun motivasi siswa. Jadi persepsi dan tujuan pembelajaran. Apa indikatornya?
Kemudian ini yang Bapak Ibu kadang-kadang kita tidak tuliskan narasinya. Narasinya ini Bapak Ibu. Saya tuliskan. Tujuan sudah disampaikan dengan jelas secara lisan. Kalau misalkan dia sampaikan secara tulisan, Bapak Ibu tuliskan situ sebagai observer. Tujuan disampaikan dengan jelas secara tulisan, siswa terlihat siap belajar. Ini di awal. Karena saya anggap ini sudah bagus sesuai dengan apa yang indikatornya, maka saya berikan poin sangat baik. Sangat baik itu bernilai 4. Kalau misalkan tujuan disampaikan tetapi siswa kelihatan kurang siap belajar, Bapak Ibu mungkin berikan nilai baik atau nilai 3. Jadi ada poinnya Bapak. Jadi sambil mengamati kita memberikan nilai. Kegiatan berikutnya, metode pembelajaran. Di RPP-nya, Bapak Ibu, apakah sesuai dengan yang dituliskan, misalkan metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, dan bagaimana melibatkan peristiwa aktif. Ternyata dari hasil pengamatan saya, diskusi kelompoknya sudah muncul, sebagian aktif berdiskusi. Karena sebagian saja yang berdiskusi, sebagian besar, saya berikan nilai baik. Seandainya di situ misalkan semua siswa sudah terlibat, maka kita berikan nilai sangat baik atau bernilai 3. Jadi yang diubah yang di sini Bapak Ibu, yang hasil pengamatan langsungnya. Ini adalah indikatornya, ini adalah hasil pengamatannya, ini adalah nilai baiknya. Kalau misalkan di sini kelihatan sebagian besar atau seluruh siswa sudah aktif berdiskusi, maka Bapak Ibu berikan nilai di sini sangat baik. Poinnya adalah 4. 4. Kemudian aktivitas siswa. Indikatornya adalah siswa terlibat dan fokus dalam pembelajaran. Ini kata-kata kuncinya. Siswa terlibat dan fokus dalam kegiatan. Ini pengamatannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis ini. Ternyata sebagian besar aktif, namun banyak juga yang kurang aktif. Saya anggap ini tidak fokus, maka saya berikan nilai cukup. Cukup itu nilainya adalah 2. Misalkan kalau ini nilainya 2. Bapak Ibu bisa, misalkan ini berubah ya. Jadi misalkan ini sebagian sudah banyak yang fokus, maka bisa baik, bisa sangat baik. Ini nilainya 2. Kemudian kalau kurang 1 Bapak Ibu, tidak angka 0. Tidak ada angka 0 karena poinnya 4, 3, 2, 1. Kita akan masuk ke poin berikutnya. Kita masuk pengamatan interaksi guru dan siswa. Indikator Bapak Ibu yang Bapak Ibu amati adalah apakah guru sudah memberikan perhatian dan respon kepada seluruh siswa. Ternyata saya amati gurunya gurunya aktif memberikan umpan balik. Jadi setiap siswa bertanya atau siswa menjawab, gurunya selalu memberikan umpan balik. Dan tadi kan kelihatan Ibu Rina ini jalan mundar-mandir ke sana kemari, ternyata dia mendatangi semua kelompok. Saya anggap ini sangat bagus Bapak Ibu di interaksi guru dan siswa, maka saya berikan dia nilai sangat baik atau nilainya adalah 4. 4. Berikutnya, yang saya amati adalah media atau alat bantu pembelajaran. Apakah media digunakan ini relevan atau dan membantu pemahaman? Meskipun dia tidak menggunakan media digital, Bapak Ibu, ternyata karena apa ya, tuntutan zaman mungkin siswanya kurang tertarik ternyata. Memang dia Ibu Rina ini sudah menggunakan teks, sudah menggunakan plano, tapi belum menggunakan alat bantu visual lainnya seperti misalkan media digital, sehingga anak-anak kurang membantu pemahaman. Maka saya memberikan nilai cukup karena sekarang kan siswa lebih suka yang menggunakan media-media digital ya, jadi nilainya cukup. Seandainya misalkan gurunya di sini menggunakan media menarik, game dan sebagainya, bisa saja di sini menjadi sangat baik atau poinnya menjadi 4. Baik, berikutnya adalah yang saya amati adalah penutupannya. Kan tadi ada pembukaan, penutupannya juga kita amati Bapak Ibu. Penutupannya apakah memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan dan mempresentasikan belajar. Ini kadang-kadang guru kelupaan Bapak Ibu. Kelupaan memberikan, bahasanya guru sendiri menyimpulkan atau tidak mempresentasikan hasil belajarnya. Ternyata pada saat pengamatan saya melihat ternyata sudah ada 2 kelompok yang persentase dan tetapi masalahnya penegasannya hanya dilakukan oleh guru bukan oleh siswa. Jadi poinnya kurang sempurna. Kita berikan nilai angka 3. Maka kita jumlah Bapak Ibu. Kita jumlah dari 3, ini kan ada jumlahnya 3 tambah 2 tambah 4 tambah berapa ini? Tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jumlahnya adalah menjadi 18. Ini jumlahnya. Jumlahnya kita jumlahin 18. Total nilai luk ini baru nilai luk mengamati. Lain dengan as.
Look itu nilainya adalah angkanya adalah 18. Angkanya 18. Maka ini tadi kategorinya, kalau sangat baik 4, baik itu 3, cukup 2, 1. Maka rincian pengurutannya adalah skor maksimumnya, karena ini ada 6 indikator, maka skor maksimumnya adalah 6 dikali 4. 6 dikali skor maksimum 4, berarti poinnya adalah 24 untuk skor maksimumnya. Sedangkan yang tadi ini cuma mendapatkan angka 18. Maka hitungannya adalah skor diperoleh 18, maka persentasinya adalah 18 dibagi dengan 24 dikali 100%, maka mendapatkan nilai 75%. Interpretasinya adalah kalau 75% berarti dia mendapatkan nilai baik untuk tahap loop ini, baik 70 sampai 84%. Kalau misalkan hitungannya Bapak Ibu, dia mendapatkan 85% ke atas, maka kita memberikan nilai di awal itu adalah sangat baik. Ini kan kelihatan 75%, berarti dia berada di rentang ini, dia berada di rentang baik saja untuk hasil tahap loop mengamati. Baik, kita masuk di ini baru satu tabel, Bu. Ini baru alur pertama dari laur itu, L. Sekarang kita masuk di alur kedua atau AS. Bertanya atau menggali. Jadi ini tahap 2-nya. Bertanya atau menggali. Tujuannya apa sebenarnya? Setelah Bapak Ibu tadi pengamatan dalam kelas, sekarang Bapak Ibu mengajak gurunya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung besoknya, tapi di hari itu supaya kejadian yang tadi tidak dia lupakan Bapak Ibu. Jadi setelah observasi di kelas, Bapak Ibu menuju ke satu tempat yang nyaman, misalkan di taman atau di mana saja. Apa yang harus dilakukan? Kita mengajak guru untuk menceritakan. Nah, ini ada kata-kata kunci. Pertama, bercerita. Kemudian hasil ceritanya dia menjelaskan. Dan berikutnya adalah mengeksplor dengan pikirannya sendiri. Ini kata-kata pikiran, bukan berdasarkan teori Bapak Ibu. Bukan gurunya mengatakan sesuai dengan teori pendidikan, bukan. Tapi dia mengeksplor sesuai dengan pikirannya sendiri. Ini kata-kata kuncinya. Mengeksplor dengan pikiran sendiri mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini mirip-mirip dengan metode coaching kalau di guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Tapi saya berikan bahasa dengan ASK. Kemudian tahap ini adalah menekankan pertanyaan terbuka dan dialog reflektif. Ini kata-kata pertanyaan terbuka dan dialog. Bukan jadi kebalikan dari pernyataan terbuka, bukan interogasi atau penilaian. Jadi jangan Bapak Ibu mengintegrasi seperti polisi Bapak Ibu. Kenapa Ibu tadi tidak melakukan ini? Kenapa Ibu ini dilarang Bapak Ibu? Kita tidak tahap menginterogasi. Baik Bapak Ibu, berikutnya prinsip pertanyaan dalam AS ini adalah pertama, menghindari penilaian langsung atau judgment free. Jangan langsung menilai bahwa ini salah, ini tidak benar. Kemudian bertanya dengan niat memahami, bukan mengkritik. Jadi kata-kata kuncinya, bertanya dengan niat memahami, bukan mengkritik. Kemudian yang ketiga, menggunakan pertanyaan terbuka, bukan untuk memancing refleksi. Jadi kita menggunakan pertanyaan terbuka, bukan tertutup. Kemudian yang keempat, menunjukkan empati, rasa ingin tahu saja. Jadi kita seakan-akan bertanya, seakan-akan memang ingin mengetahui sesuatu. Kita menjadi rasa ingin tahu sejati. Jadi ada kata-kata sejati Bapak Ibu. Jadi jangan asal-asalan. Contohnya ini Bapak Ibu, contoh pertanyaannya. Misalkan Bapak Ibu bertanya tentang tujuan pembelajaran. Apa yang ingin Bapak Ibu capai dari pembelajaran tadi? Jadi kata-katanya begitu. Jadi jangan mengatakan apa tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, jangan. Jadi kita bertanya apa sebenarnya yang Bapak Ibu ingin capai dari pembelajaran yang tadi Bapak Ibu lakukan. Misalkan Bapak Ibu bertanya tentang strategi dan pendekatan. Mengapa memilih model PJBL untuk topik ini Bapak Ibu? Ini contoh-contoh pertanyaan ya. Untuk keterlibatan siswa, Bapak Ibu bertanya, apa Bapak Ibu tadi melihat cara siswa merespon tugasnya? Ini contoh pertanyaannya ya. Kemudian keikutan prakteknya, Bapak Ibu bertanya, bagaimana dari pembelajaran tadi yang menurut Bapak Ibu berjalan baik? Di bagian mananya? Apakah pada saat diskusi atau pada saat presentasi? Bagian mana yang Bapak Ibu anggap di situ yang paling berjalan sangat baik? Tantangannya adalah misalkan Bapak Ibu bertanya, tadi kan yang menarik berjalan baik. Sekarang bagian mana yang Bapak Ibu menganggap itu yang paling menantang dan apa penyebabnya menurut Bapak Ibu? Misalkan dia mengatakan yang paling menantang adalah pada saat diskusi. Kenapa menantang? Karena di situ anak-anak
apa ya, berebutan atau misalkan banyak yang kurang respon, jadi saya menantang untuk melakukannya. Kemudian teknologi media, Bapak Ibu bisa bertanya, tadi kan dia tidak melaksanakan platform digital, bagaimana pengalamannya sehingga seandainya menggunakan platform digital. Kemudian Bapak Ibu bertanya, misalkan refleksi spontan guru, kita melihat refleksi spontannya guru. Kita kan refleksi spontan ini. Kalau pembelajaran ini ulang minggu depan, apa yang Bapak Ibu pertahankan atau rubah? Jadi kita lihat reaksinya dia. Oh, yang saya pertahankan tadi diskusinya. Yang saya mau rubah adalah medianya. Yang tadinya pakai kertas plano, saya mau. Kita lihat reaksinya Bapak Ibu. Namanya refleksi spontan guru. Berikutnya prosedur tahapannya Bapak Ibu. Prosedur tahapannya adalah ini tadi tahapannya. Tadi kan di log ini tahapannya. Tahapan pertama, segera setelah observasi selesai, idealnya di hari yang sama. Jadi dilaksanakan di hari yang sama Bapak Ibu, ideal. Kecuali kalau ada hal-hal yang berhalangan, mungkin bisa Bapak Ibu buat videokan pada saat observasi itu supaya guru juga kan kadang-kadang kalau biasanya gurunya sudah lupa kejadiannya. Kemudian yang kedua, bertemu di ruang nyaman untuk berdialog, tidak formal atau mengintimidatif. Itu yang saya maksud tadi, bisa dilaksanakan di taman, di kantin, di mana saja yang membuat nyaman. Yang ketiga adalah pengawas atau observer atau kepala sekolah memulai dengan apresiasi dan empati. Kita mulai dari kata-kata ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah membuka kelas untuk Abdi Amati. Saya belajar banyak dari Bapak Ibu. Jadi kita merendah Bapak Ibu. Kita mengatakan saya banyak belajar dari Bapak Ibu yang lakukan tadi. Kemudian yang keempat, prinsip dari aks ini sendiri adalah bertanya dengan nada percakapan dan membiarkan guru menyuarakan pikirannya sendiri. Silakan dia menyuarakan pikiran sendiri. Yang kelima adalah prinsip dari aks itu sendiri, tidak menyela, berpikir ruang jeda berpikir, gunakan pertanyaan lanjutan yang mendalam jika diperlukan. Instrumen penilaian ini kita masih di instrumennya sama tadi. Kita kan tadi kan sudah ada nilai look itu nilainya tadi adalah nilai baik. Sekarang kita akan membuat penilaian. Jadi kita bisa membuat penilaian membuat instrumen di tahap klarifikasi guru ini. Coba lihat Bapak Ibu, materinya masih sama. Tadi Ibu Rina mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8B, tanggal klarifikasi di tanggal yang sama. Tadi kan observasi kelasnya tanggal 17 April 2025. Ternyata ini kita tahap klarifikasinya juga di hari yang sama, yaitu 17 April 2025. Coba lihat pertanyaan klarifikasinya. Yang kita akan mengklarifikasi apa hasil pengamatan dengan jawaban guru. Kita mengklarifikasi, kita mencocokkan ceritanya hasil pengamatan yang kita lakukan tadi dengan ringkasan jawaban guru. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran. Kita mengklarifikasi mengapa tadi kan gurunya menyampaikan secara lisan. Kita mengklarifikasi pada gurunya. Mengapa Bapak atau Ibu menyampaikan secara lisan bukan tulisan? Ini kata-kata pertanyaannya dari yang kita amati. Kita mengklarifikasi. Tadi kan kita menuliskan di luk mengatakan bahwa tujuan pembelajaran gurunya disampaikan secara lisan. Jadi sekarang kita klarifikasi. Ini contoh jawaban guru Bapak Ibu. Maaf ya, terputus share screen-nya ya. Mati. Mati ya? Ulang lagi aja, ulang lagi. Kelihatan ya? Ya udah. Baik, saya ulang ya. Jadi tujuan pembelajaran di tab look tadi, Bapak Ibu menuliskan bahwa guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan. Sekarang kita akan klarifikasi jawaban dari guru. Mengapa, pertanyaannya ya, mengapa disampaikan secara lisan bukan tulisan? Ringkasan jawaban guru. Jadi kita menulis ringkasannya saja. Jawaban guru mengatakan supaya efisiensi waktu siswa sudah terbiasa. Sebenarnya ini bagus bahasanya. Coba jawaban yang keduanya ini yang menyebabkan dia tidak sampai karena ada kata-kata siswa sudah terbiasa. Maka menurut observer dia memberikan nilai baik. Ini efisiensi waktu itu sebenarnya bagus bahasanya. Cuma alasannya yang kedua ini agak kurang bagus karena dia mengatakan sudah kebiasaan karena sebuah kebiasaan itu belum tentu baik Bapak Ibu. Jadi kita memberikan nilai 3 baik. Kalau misalkan dia mengatakan saya pernah mencoba tulisan tapi hasilnya begini, itu ada berarti data itu berarti kategori penilaiannya adalah bisa menjadi sangat baik. Kemudian metode berikutnya yang tadi kan waktu kita mengamati di look itu bahwa gurunya menggunakan metode diskusi kelompok. Kita bertanya kepada gurunya, kenapa Bapak Ibu atau mengapa Bapak Ibu memilih diskusi kelompok?
Nah, ini pertanyaannya. Kemudian dijawab oleh gurunya. Kita membuat ringkasan jawabannya. Gurunya menjawab adalah kenapa saya menggunakan metode diskusi kelompok adalah untuk meningkatkan kerjasama dan diskusi antar siswa. Ini jawabannya luar biasa Bapak Ibu, karena memang ini adalah tujuan utama dari diskusi kelompok. Maka kita memberikan nilai sangat baik atau nilai 4. Jadi kita mencocokkan Bapak Ibu ya, kita mencocokkan antara hasil yang kita amati dengan jawaban guru. Itu namanya tahap as atau klarifikasi. Berikutnya yang ketiga, kita bertanya kepada guru tentang aktivitas siswa. Bagaimana kan tadi di waktu pengamatan itu ada beberapa siswa yang tidak aktif atau pasif. Kita bertanya kepada gurunya, strategi untuk menghadapi siswa yang pasif bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini jawabannya mereka gurunya. Kelompok dicampur aktif dan pasif. Jadi metode yang dia lakukan adalah kelompoknya dicampur. Jadi katanya supaya yang pasif itu bisa menjadi aktif digabung dengan yang aktif dan dibantu dengan pengamatan guru. Itu bisa diberikan baik. Padahal itu kan bisa menggunakan yang diferensiasi berdasarkan kemampuan. Itu sebenarnya jawaban yang diperlukan adalah di situ sangat baik. Tapi karena dia alasannya hanya supaya untuk mengantisipasi yang pasif dicampur dengan yang aktif, maka itu bisa diberikan dengan angka 3. Jadi gurunya juga harus hati-hati menjawab karena kita nilai jawaban guru ini menjadi penilaian bagi kita. Jadi di tahap klarifikasi ini. Keempat, Bapak Ibu, interaksi guru dan siswa. Bagaimana Bapak Ibu menjangkau semua siswa supaya ada interaksi? Ini jawabannya guru. Tadi saya berinteraksi dengan cara berkeliling. Ibu Rina kan tadi berjalan ke sana kemari, berkeliling, mencatat interaksi selama diskusi dan sebagainya. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Kita anggap interaksinya bagus karena dia tidak mengunjungi hanya satu kelompok, tapi dia mengunjungi semua kelompok. Maka itu kita berikan nilai interaksinya itu adalah sangat baik. Cocok antara hasil pengamatan dengan jawabannya. Jadi meskipun misalkan ini, jadi bisa saja Bapak Ibu di takluk ini pengamatan nilainya 4, tapi di klarifikasi nilainya rendah. Bisa saja ini bisa berbeda nilai antara nilai luk dan di tahap as ini. Baik di kelima, yang kelima tentang media pembelajaran. Media pembelajaran, Bapak Ibu bertanya, mengapa tidak menggunakan alat bantu lain? Gurunya menjawab ini jawabannya. Oh, saya belum tersedia dan saya belum terbiasa menggunakan media digital. Berarti ini kita anggap cukup ya Bapak Ibu ya, karena ada kata-kata beliau ini masih gaptek teknologi atau belum terbiasa menggunakan media digital dan dia hanya menggunakan kertas plano. Maka di media pembelajaran interaksi bagus tapi media pembelajarannya dan klarifikasinya itu cukup. Berarti nilainya adalah 2. Kemudian kita bertanya, tadi waktu pengamatan di LUK itu kita melihat ada 5 kelompok, tetapi hanya 2 kelompok yang presentasi. Kita bertanya, kenapa Ibu tadi hanya mempersilahkan 2 kelompok untuk presentasi? Alasannya apa? Alasannya ini Bapak Ibu, waktu terbatas. Hasil lain yang dikumpulkan yang tertulis, hasil lainnya dikumpulkan tertulis. Oh, maksudnya begini. Waktunya terbatas, yang kelompok lain mengumpulkan dalam kumpulan tertulis. Itu sebenarnya jawabannya masuk dalam kategori baik. Gua sangat baik Bapak Ibu ya, karena bisa saja kelompok lain itu merasa apa ya, kalau tidak dipersilakan dia merasa ada perbedaan. Jadi itu kita berikan nilai baik saja, bukan sangat baik. Kita jumlah nilai ASI itu 3 tambah 2 dan sebagainya mendapatkan nilai 19. Sama tadi metodenya. Maka skor maksimumnya 24, maka skor diperoleh 19. Persentasinya 19 dibagi dengan 24 dikali 100 dapat nilai 79,2. 79,2 itu belum bisa mendapatkan sangat baik, tapi masih dalam kategori baik. 70 sampai 80 masih dalam kategori baik. Jadi di tahap kedua ini, di tahap AS ini, gurunya lagi-lagi mendapatkan nilai baik. Bukan cukup maupun sangat baik. Berdasarkan instrumen penilaiannya. Kita melangkah ke bagian ketiga. Bagian ketiga adalah tahap 3 adalah understand atau memahami. Memahami dan menganalisis. Ini kata-katanya Bapak Ibu ya, memahami dan menganalisis bersama, bukan satu pihak tapi bersama menganalisisnya. Adapun tujuannya di tahap 3 ini di laur ini di tahap U, yang pertama adalah membangun pemahaman bersama antara
observer, kepala sekolah atau guru yang diamati tentang apa yang terjadi di kelas. Jadi tadi kan begini. Tadi tahap pertama observer hanya mengamati. Tahap kedua ada klarifikasi. Kita mengklarifikasi apa yang diamati oleh guru ini, bagaimana menurut jawabannya guru, itu namanya mengklarifikasi. Di tahap ketiga ini, selain sudah kita klarifikasi, kita samakan dengan persepsi kita sebagai observer. Jadi kita tiga sisi ini. Tadi hanya dua sisi antara interaksi guru dengan siswa di look itu. Di tahap as itu antara observer dengan gurunya. Sekarang tiga sisi. Bagaimana pandangan pemahaman bersama ini dengan observer itu sendiri. Bagaimana titik temunya Bapak Ibu? Data observasi, narasi refleksi gurunya, dan kita akan pertemukan dengan apa yang Bapak Ibu sebagai observer. Kan Bapak Ibu observer kan punya juga pendapat kan? Jadi Bapak Ibu sebagai observer mau tidak mau harus punya juga kompetensi atau apa ya, pemahaman yang lebih baik sebagai, karena tahap ini tidak akan berjalan kalau Bapak Ibu sendiri bingung bagaimana sebenarnya sebuah pembelajaran yang ideal. Ini jadi di observer memang ada sesuatu yang kita jadikan titik temu istilahnya. Ini understand namanya. Baik tahapannya Bapak Ibu. Tahapan pertama mengaitkan fakta dan refleksi guru. Kita mengaitkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi kita mengklarifikasi yang gurunya. Tadi faktanya begini, Bapak Ibu refleksi jawabannya ini. Kita misalkan tadi apa ya? Misalkan tadi tidak menggunakan media digital. Itu faktanya. Refleksi gurunya mengatakan saya belum terbiasa dengan media digital. Kita mengklarifikasi bahwa di era sekarang ini Bapak Ibu mau tidak mau seorang guru profesional di era yang apa ya sudah global, siswa itu lebih senang dengan digital, itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Itu namanya mengaitkan fakta dengan refleksi guru. Fakta di lapangan bagaimana? Oh ternyata siswa senang dengan media digital. Kemudian berikutnya kita menemukan benang merah antara tujuan pembelajaran, strategi, dan hasil yang tampak. Kita melihat tujuannya apa. Tujuan itu untuk mencapai tujuan apa, strateginya sudah cocok. Kalau misalkan strateginya sudah cocok, apakah ada hasil yang tampak? Apakah ada hasilnya? Jadi ada benang merahnya. Jangan sampai tujuan pembelajarannya bagus, Bapak Ibu. Strateginya juga bagus, tetapi justru hasilnya tidak tampak. Tidak ada hasil sama sekali yang tampak. Tidak ada hasil yang tampak. Jadi ini ada benang merahnya. Ini kata-kata benang merah. Mungkin istilah apa ya benang merah dulu ya. Jadi ada benang merahnya. Kadang-kadang ini terbalik. Kadang-kadang tujuan pembelajarannya bagus sekali Bapak Ibu. Ada 5 tujuan pembelajaran. Strateginya tidak sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu. Sehingga hasilnya juga tidak tampak. Ini yang harus kita lihat benang merahnya. Apakah di mana sebenarnya permasalahannya? Apakah di tujuannya permasalahan dari awal yang tujuannya tidak sesuai dengan apa yang tuntutan kurikulum? Apakah tujuannya sudah bagus atau strateginya misalkan yang kurang cocok zaman sekarang? Ataukah semua sudah bagus itu hasilnya? Jadi tapi saya yakin bahwa segala proses tidak apa ya, tidak harus akan bagus sesuai dengan hasilnya. Jadi kalau misalkan tujuan dan strategi sudah bagus, maka kemungkinan besar hasilnya akan tampak Bapak Ibu. Jadi yang dua ini. Jadi harus ada benang merahnya. Kira-kira yang saya mau pertanyakan, apakah di lapangan bisa saya terjadi mungkin tujuannya bagus, tujuannya tidak terlalu bagus, strateginya juga apa hasilnya bisa kelihatan. Itu juga mungkin bisa menjadi diskusi kita sebentar. Yang ketiga, kita menganalisis kekuatan dan area pengembangannya. Kita menganalisis kekuatan apa yang sudah dimiliki guru, dan bagaimana, bukan menganalisis kekurangan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak menganalisis kekurangan, tapi yang dianalisis adalah kekuatan. Kekuatannya tadi Ibu Rina ini bagus di interaksinya. Bagus sekali tadi interaksinya Bapak Ibu. Itu nilainya tadi kita berikan sangat baik. Itu kita analisis kekuatannya di situ, dan kita bisa kembangkan kemana. Oh ini bisa dikembangkan kerjasamanya mungkin di luar ruangan, jangan hanya di kelas. Jadi ada area pengembangannya bagaimana. Jangan Bapak Ibu menghakimi atau menganalisis, menganalisis kita kurangannya. Oh tadi Bu Rina gaptek teknologi. Bukan itu dianalisis. Yang kita analisis adalah kekuatan. Dari kekuatan itu kita akan mengambil area pengembangannya kemana. Berikutnya adalah memahami konteks dan latar belakang kebutuhan guru. Kita mengapa guru itu tadi, gurunya
mengambil keputusan seperti itu. Mengapa gurunya mengambil inisiatif bahwa dari 5 kelompok hanya 2 yang presentasi? Mengapa bukan 5? Kita analisis itu konteksnya dan latar belakangnya. Tadi kan dia menjawab waktu terbatas, yang lain bisa saja mengumpulkan dalam bentuk tulisan saja. Kita analisis itu konteks dan latar belakangnya. Yang kelima adalah menilai nilai-nilai pedagogik yang bekerja atau yang perlu diperkuat. Pedagogik itu adalah teorinya Bapak Ibu, menemukan nilai-nilai yang teoritisnya yang bekerja dan apa-apa yang perlu diperkuat sesuai dengan teori-teori pendidikan itu. Apakah sesuai dengan Ibu Rina yang lakukan tadi. Maka langkah-langkah praktisnya adalah, ini langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama di tahap ini adalah seorang observer mencocokkan catatan observasi Luke dengan jawaban guru. Jadi kita mencocokkan, kan tadi sudah ada dua nilai kan? Luke dengan Ask. Ini kita mencocokkan sekarang. Misalnya, guru mengamati siswa antusias. Ternyata setelah kita analisis jawaban dan mencocokkan dengan datanya, apakah misalkan guru merasa siswanya sudah aktif, kita mencocokkan, oh ternyata 80% aktifnya, berarti sesuai. Jangan sampai guru mengatakan siswa sudah aktif, tetapi dari hasil analisis kita tadi, dari hasil hitungan, di bawah 80%, hanya 75%, berarti tidak cocok antara jawaban yang diberikan oleh guru dengan hasil analisis. Jadi kita akan, ini namanya understand. Yang kedua, kita akan memvalidasi persepsi guru, bukan menyanggah Bapak Ibu ya, atau membenarkan. Oh benar tadi jawabannya, jangan sampai kata-kata begitu. Misalkan tadi gurunya mengatakan, saya merasa siswa saya sudah antusias. Jadi kita mengatakan begini Bapak, oh saya juga melihat hal itu, interaksinya antar kelompok memang terasa hidup. Bukan benar, tapi kita mengatakan sesuai fakta, saya melihat hal seperti itu. Jadi bukan menyanggah Bapak Ibu ya, tidak benar itu. Tapi kita mengatakan sesuai melihat dan interaksinya sesuai terasa hidup. Jadi jangan kata-kata menyanggah ataupun membenarkan. Jangan membenarkan, benar itu jawabannya. Tidak boleh begitu Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah menawarkan perspektif tambahan dengan data konkret. Kita tambahkan ini. Tadi saya mencatat bahwa sebagian siswa butuh waktu lebih untuk mengakses ini dan sebagainya. Ini ada catatan tambahan, misalkan ada perlakuan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menggunakan visual atau grafik dan alat digital dan sebagainya. Kemudian di sesi akhirnya Bapak Ibu bersepakat. Jadi kita bersepakat ya Bapak Ibu untuk pendekatan berikutnya kita menggunakan PJBL dengan platform digital. Kan tadi ada beberapa yang tidak aktif, mungkin bisa dibantu dengan ini. Tadi ada PR, bagaimana ini Bapak Ibu ada pemahamannya. Baik, sekarang kita di instrumen yang penting. Tadi kan sudah ada instrumen penilaian di Look dan Ask. Sekarang kita masuk di understand atau memahami menyeluruh. Kita mencocokkan data namanya. Baik, yang pertama, nah ini. Aspek penilaian. Kesesuaian antara praktek dan penjelasan guru. Kita melihat apakah praktek yang dilaksanakan oleh guru sudah sesuai dengan penjelasan guru. Nah, deskripsi penilaiannya adalah hasil observasi ternyata selaras dengan penjelasan guru dalam klarifikasi. Berarti kita anggap baik, selaras. Kalau misalkan dia justru misalkan begini gurunya mengatakan tidak terlalu aktif, tapi ternyata kenyataannya sangat aktif, itu sangat lebih bagus lagi karena lebih bagus antara klarifikasinya dengan kenyataannya. Kenyataannya lebih bagus daripada klarifikasi. Jangan terbalik Bapak Ibu. Yang kurang bagus itu kalau klarifikasinya bagus, tapi kenyataannya jelek. Misalkan gurunya mengklaim siswa saya aktif, tapi kenyataannya siswanya kurang aktif. Itu bisa diberikan nilai cukup saja. Kemudian yang berikutnya, konsistensi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kita melihat apakah ada keterkaitan antara RPP, metode, dan aktivitas kelas. Karena biasanya Bapak Ibu, yang terjadi di lapangan, biasanya tidak sesuai antara apa yang tercantum di RPP dengan praktek pembelajaran di kelas. Biasanya ini terjadi. Biasanya misalkan contohnya di RPP-nya dituliskan discovery learning. Tapi di kenyataannya dia menggunakan metode ceramah. Berarti tidak konsisten. Tidak konsisten gurunya, beda antara perencanaan dan pelaksanaannya. Berarti di tahap understand ini kita bisa memberikan nilai yang cukup atau baik saja. Kemudian berikutnya pemetaan kekuatan guru, yang ini yang tadi kita petakan Bapak Ibu. Apakah memang gurunya sudah bisa mengamati, mengidentifikasi kekuatan guru secara objektif?
ini nilainya bisa baik dan sebagainya. Kemudian area pengembangannya, apakah sudah muncul gurunya sudah ada area pengembangan. Tadi kan area pengembangannya misalkan diskusi kelompoknya itu, dia bisa sudah mengklarifikasi bahwa nanti berikutnya saya mau diskusi kelompoknya itu menggunakan platform digital, atau saya mau libatkan mereka di Ta'aman atau di mana yang lebih, itu ada area pengembangan namanya. Kemudian sudah bisa melihat mengidentifikasi konteks dan hambatan yang tadi. Jadi guru sendiri bisa mengidentifikasi, bisa melihat apakah hambatan-hambatan itu bisa diselesaikan atau tidak. Tadi kan kalau kita amati gurunya belum bisa Bapak, karena dia merasa waktu terbatas. Kemudian apa tadi ya? Gurunya belum bisa teknologi, jadi kita anggap cukup di hambatannya ini belum bisa konteksnya. Kemudian kesimpulannya tadi mencerminkan hasil observasi dan klarifikasi secara menurut apa sudah sesuai Bapak Ibu. Kita jumlah lagi tadi, kita jumlah 3, 2 dan sebagainya, jumlah dari understand itu adalah jumlahnya adalah 18, sama tadi rumusnya. 18 bagi 24 kali 175%, maka dia mendapatkan nilai baik. Kita masuk di tahap terakhir. Di tahap terakhir adalah tahap namanya refleks. Di laut ini merefleksi. Mirip-mirip apa ya di metode lama. Refleksi ini tujuannya adalah mendorong guru untuk menyimpulkan pelajaran berharga. Ini bedanya Bapak Ibu, refleksi. Kalau refleksi pembelajaran di kurikulum Merdeka atau di guru penggerak, kalau tidak salah ya, tidak salah adalah bukan sama yang menyimpulkan ya. Saya kurang kalau refleksi. Kalau di tahap ini, saya anggap refleksi adalah mendorong guru menyimpulkan pelajaran berharga. Jadi dia menyimpulkan pelajaran-pelajaran berharga apa saja yang didapatkan dari kegiatan 3 ini, yang 3 tadi ini, kemudian menyusul langkah perbaikan dan serta merancang tindak lanjutnya. Jadi ini yang tujuan daripada refleksi ini. Prinsip kunci refleksi yang pertama adalah refleksi harus otentik dan jujur, bukan hanya sekedar formalitas. Yang berikutnya, pengawas atau observer bertindak sebagai mitra berpikir, bukan penilai. Ini kata-kata kuncinya di garis tebal ini, bertindak sebagai mitra berpikir. Yang berpikir yang refleksinya berpikir juga. Tidak sama coaching. Coaching kan Bapak Ibu, ini bedanya coaching dengan refleksi, meta refleksi. Kalau di coaching itu seorang coaching itu tidak boleh membuat kesimpulan. Dia hanya membuat pertanyaan pemandu sehingga gurunya bisa menemukan sendiri. Beda dengan refleks ini. Kalau refleks beda Bapak Ibu. Observer ini dia sebagai mitra berpikir. Jadi dia bukan penilai, tapi dia mitra berpikir. Dia tidak hanya sekedar membantu, dan memang dia mitra sejajar Bapak Ibu. Fokusnya pertanyaannya adalah apa yang berhasil dan kenapa, apa yang dan bagaimana perbaikinya, dan apa yang bisa dilakukan berbeda di masa depan. Ini mirip-mirip coaching Bapak Ibu, tapi di coaching yang tadi tuh posisinya tidak membuat jawaban, tapi hanya memandu. Kalau di refleks di sini adalah dia sebagai mitra berpikir. Nah, ini contoh pertanyaannya Bapak Ibu, metode refleks ini. Refleks misalkan pertama, apa yang Bapak Ibu syukuri? Pertanyaan-pertanyaan yang dulu, yang refleks yang ringan-ringan. Apa yang Bapak Ibu coba di minggu depan? Toh? Strateginya apa? Jadi sambil bertanya begitu, Bapak Ibu sebagai di refleks ini memberikan juga pemahaman bahwa begini dan sebagainya. Kita memberikan penguatan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa didokumentasikan. Kemudian akhir dengan rasa percaya diri. Langkah kecil yang Ibu rencanakan itu tadi sudah luar biasa. Saya sebagai observer sangat mendukung. Ini kata-kata percaya diri. Sekarang kita masuk instrumennya. Ini instrumennya Bapak Ibu. Di tahap akhir. Sama metodenya Ibu Rina. Bahasa Indonesia 8B. Tanggal refleksinya di hari yang sama. Jadi bisa jadi dilaksanakan di hari sama. Bisa juga besoknya. Terserah Bapak Ibu. Tapi sebaiknya mungkin di hari yang sama supaya prosesnya tidak dilupakan. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Partisipasi guru dalam refleksi. Pada saat Bapak Ibu sudah berefleksi dengan gurunya sebagai mitra, kita lihat Bapak Ibu apakah gurunya aktif menanggapi hasil observasi dan berdiskusi pada saat bersedia berdiskusi. Tadi misalkan Bapak Ibu bertanya apa yang Bapak Ibu lakukan, dia aktif Bapak Ibu, dia menceritakan, dia bisa berdiskusi dengan baik. Partisipasinya dalam refleksi ini kita berikan nilai yang sangat baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tahap pengamatan tadi, tapi ini adalah bagaimana
seorang guru ini yang diamati, dia bisa aktif menanggapi hasil observasinya dan dia bersedia berdiskusi banyak hal dengan observasi sebagai mitra. Kemudian kita akan melihat bagaimana kemampuan guru mengidentifikasi kekuatan, karena ini kadang-kadang kemampuan pedagogik juga guru berbeda dengan keterampilannya Bapak Ibu. Kadang-kadang guru sangat terampil sama dengan siswa, kadang-kadang ada siswa yang sangat terampil, dia bisa melakukan aktivitas fisik pada saat kita ajak diskusi, kadang-kadang dia kesulitan sama dengan guru. Guru kadang-kadang luar biasa penampilan di kelas, disukai oleh banyak siswa, tapi pada saat kita mengajak diskusi, kadang-kadang kemampuannya untuk mengidentifikasi kekuatan itu agak kurang. Guru menyadari praktek baik yang dilakukan, kemudian kekuatannya nih ya, dia menyadari, oh tadi saya melakukan praktek baik yang ini. Jadi praktek baik pernah muncul di kegiatan di kurikulum Merdeka. Baik, berikutnya adalah kesadaran guru atas area pengembangannya. Dia sadar bahwa saya ini punya kekurangan dan dia mampu untuk menerima masukan. Kan tadi kan di refleks itu sebagai mitra, jadi dia menerima masukan bahwa saya dapat masukan, dia menerima masukannya. Beda dengan di coaching Bapak Ibu. Di coaching kan kita tidak itu menambahkan, dia sendiri berpikir. Kalau di sini kita sebagai mitra, jadi dia sadar gurunya dan dia akan mengembangkannya. Kemudian bedanya lagi Bapak Ibu, ini ada dialog dua arah dan kolaboratif. Refleksi dilakukan secara terbuka dan setara. Setara Bapak Ibu. Kita setara antar, namanya mitra setara. Setara. Ini bedanya dengan metode yang lain. Kemudian berikutnya adalah komitmen terhadap perbaikan. Guru menunjukkan sifat menunjukkan niat dan langkah awal untuk mengembangkan diri. Dia komitmen bahwa saya akan memperbaikinya. Dia punya niat. Ini kita lihat responnya bagaimana, apakah dia baik atau berikutnya. RTL-nya. Misalkan gurunya tidak bisa menyusun rencana lanjut, tidak apa kita berikan nilai cukup, tapi misalkan gurunya sudah bisa membuat RTL rencana lanjut yang sesuai nyata atau relevan dengan kebutuhan siswa, maka kita bisa memberikan sangat baik. Maka kita jumlah lagi nilainya 2 tambah 3 dapat nilai 19 kembali. Maka nilai refleksinya adalah sama tadi. 19 bagi 24 kali 100 dapat 79 kemudian. Sekarang kita rangkum. Kita gabungkan semua nilai. Nah, ini kita gabungkan nilai. Tadi nilai look-nya tadi adalah ini tadi nilai look tadi poinnya skornya 18, presentasinya 75%, nilainya adalah baik. Ini tadi hitungannya satu-satu ya. Arti ini adalah nilai maksimum 24, dia dapat nilai 19. 79,2 dia masih dalam kategori baik. Understand ini 24, 18, 75%. Jadi kita jumlah Bapak, ini dijumlah ya. 18 tambah 19 tambah 18 tambah 19 dapat 74. Sehingga nilainya adalah 74 dibagi dengan 96. Jadi rumusnya adalah 74 bagi 96 kali 100. Dapatlah nilai 77,1. Sehingga nilai akhir adalah nilainya adalah baik. Ini. Nilai ini yang masuk sebagai hasil observasi. Jadi dia dapat kinerja baik di apa namanya di tahun pelajaran itu. Ini nilainya jadi ada 4. Jadi tidak serta-merta tapi saja look-nya sangat baik, asnya sangat baik, tapi refleksnya rendah Bapak Ibu. Kita nanti jumlah apapun hasilnya bisa saja nanti nilainya menjadi sangat baik. Kalau misalkan sangat baik look-nya, asnya sangat baik, mungkin nilainya ini di sini sangat baik kalau di atas 85%. Jadi semua tahapan tadi mempunyai nilai di LAUR ini. LAUR adalah look, act, understand, and reflect. Berikutnya kita membuat rangkuman. Ini contoh rangkumannya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita merangkum. Interaksinya bagaimana? Ini kita buat rangkuman. Tahap look ini observasi kelasnya, kekuatannya apa, guru sangat terlibat. Kita membuat catatan-catatan Bapak Ibu sebagai laporan kita. Laporan kepada kepala sekolah dari porsi ini. Area pengembangannya ini ada nanti kami bagikan ya. Media pembelajarannya masih terbatas, perlu variasi aktivitasnya. Ini semua kita setiap tahapan kita membuat catatan Bapak Ibu. Tapluk ini catatannya. Ini rangkumannya nih, ini milah rangkumannya dari semua hasil akhir itu. Tahap saat klarifikasi apa kekuatannya. Dan kita amati 2, kekuatan dan area pengembangan. Jangan mengamati jangan apa namanya menuliskan kekurangan, tapi kekuatannya dan bagaimana area pengembangannya. Misalkan kekuatannya tadi guru sudah mengenal tujuan pembelajaran, sudah mampu menggunakan metode yang jelas, guru terbuka terhadap diskusi, pengembangannya bagaimana?
yang perlu dikembangkan. Guru memberikan kesempatan terbatas yang ini yang perlu dikembangkan. Sebaiknya guru tidak hanya memberikan kesempatan pada dua kelompok, tapi dia bisa memperkaya dengan proses penutupan sehingga semua bisa berkesempatan. Ini area pengembangannya. Kemudian understand adalah kekuatan. Ini ada kata-katanya kekuatan dan area pengembangannya Bapak Ibu ya di laur ini. Guru mampu mengidentifikasi kekuatan praktek dan sebagainya, bukan refleksi, hambatan. Ini semua ini contohnya. Keterbatasan fasilitas. Kenapa tadi gurunya tidak menggunakan media digital? Ternyata bukan gaptek. Ternyata fasilitas di sekolah terbatas. Sehingga ini mungkin harus dilaporkan kepada kepala sekolah bahwa perlu di sekolah ini dikembangkan area media digital. Hambatan pengajarannya ya. Kemudian pemahaman terhadap kekuatan guru sudah sadar yang perlu diperbaiki dan memecahkan. Kemudian di tahap terakhir refleksi kekuatannya apa? Guru menunjukkan partisipasi aktif, refleksi dan kolaborasi. Area pengembangannya ini Bapak Ibu dan sudah muncul rencana tidak lanjut. RTL-nya ini termasuk RTL Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu. Rencana tidak lanjutnya apa guru sudah bisa? Oh ternyata gurunya ke depannya sudah mau membuat video aplikasi pembelajaran. Karena kan gurunya tadi tidak menggunakan media ini kan makanya direkomendasikan. Ini observernya merekomendasikan ini kan sebagai mitra ya. Jadi observer merekomendasikan bahwa sebaiknya Bapak Ibu ke depannya menggunakan media-media digital. Bagaimana tindak lanjutnya supaya bisa Bapak Ibu? Oh gurunya didorong untuk mengikuti pelatihan. Karena kan tadi alasannya belum bisa terlalu memahami media. Kemudian bisa saja tidak lanjutnya disiapkan medianya. Kemudian peningkatan partisipasi aktif. Oh, rekomendasinya bagaimana? Tadi Bapak Ibu, suasananya mendorong, tadi sudah muncul diskusi kelompok, dan sebagainya. Tindak lanjutnya adalah refleksinya metode yang digunakan divariasi antara diskusi, proyek dengan role playing. Itu tindak lanjutnya. Kemudian optimalisasi waktu pembelajaran. Waktu pembelajarannya bagaimana? Agar semua kelompok dapat berpartisipasi. Tadi kan tidak semua dapat berpartisipasi. Tindak lanjutnya, gurunya harus menata waktunya lebih efisien supaya tidak ada alasan bahwa kehabisan waktu atau waktu yang terbatas. Kemudian penguatan refleksi bersamanya, rekomendasinya adalah budayakan refleksi dengan menggunakan refleksi berbasis data, Bapak Ibu. Kemudian ini ada contohnya. Ada coachingnya. Kita bisa juga menggunakan sesi coaching Bapak Ibu di dalam teori ini. Kemudian bisa juga pelatihan mikro ini gunanya Bapak Ibu ada namanya Kombel dan sebagainya untuk melatih tadi yang metode-metode laur ini. Secara keseluruhan tadi kesimpulannya bahwa guru sudah berkinerja baik dengan dan sebagainya, penggunaan media dan sebagainya. Baik, demikian apa yang tadi saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu alternatif Bapak. Ini hanya apa ya? Ada hanya salah satu alternatif pendekatan yang bisa kita gunakan di apa yang namanya teman-teman di sekolah. Ini nanti kami bagikan ininya. TUB bisa bagikan materinya di ya di chat room. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Teumi. Silakan Teumi. Teumi, tertidur ya. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mungkin ada yang mau didiskusikan. Bapak Ibu bisa kita berdiskusi bersama. Ini bisa menjadi apa ya? Salah satu ini Bapak Ibu hanya apa ya? Hanya sebagai apa ya? Tambahan mungkin pendekatan mungkin Bapak Ibu punya pendekatan lain yang dilaksanakan di sekolah. Ini yang coba saya kembangkan yaitu menggunakan tahapan laut ini supaya refleksinya itu atau tindak observasinya itu Bapak Ibu terarah Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan bersama. TUB di mana ya? Kampus Po, apa kabar Kampus Po? Materinya sudah ada di chat ya atau belum? Silakan teman-teman kalau ada yang mau kita apa ya? Kita diskusikan. Izin bertanya, Pak.
Oh, silakan Pak Sama senior ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ini Pak ke pematerinya. Terima kasih. Ini materinya sangat menarik. Mungkin saya bercerita sedikit tentang situasi sekarang. Iya. Dulunya itu untuk ada tim yang dibentuk di sekolah. Ketika membantu kepala sekolah dalam hal observasi. Kemudian tahun 2024 itu sudah tidak ada lagi tim. Jadi kepala sekolah sendiri memang yang terjun, artinya mengobservasi semua guru. Nah, ini terkala di hal waktu. Nah, ini ya, waktu kalau kita lihat tadi yang betul-betul ideal yang dipaparkan oleh Bapak pemateri, mulai dari pertama pendahuluan pembukaan sampai terakhir kita harus melihat guru yang mengajar itu. Sementara kalau di SMK itu Pak ada mapel sampai 6 jam. Ya. 4 sampai 6 jam itu apakah ini ya mungkin strategi khusus sampai bisa terekam semua apa yang dilakukan oleh guru yang mengajar. Nah itu Pak. Kemudian berikutnya tadi terkait dengan waktu, apakah tim observasi ini masih apakah bisa diberlakukan sekarang? Kalau yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi, Pak. Jadi memang dari pihak pendamping sekarang namanya bukan pengawas, itu menginstruksikan, menyampaikan bahwa langsung kepala sekolah. Padahal ini kalau ada tim, tentunya tim ini dibekali dengan kompetensi, artinya paham. Contohnya ini saya ikut tentang bagaimana cara mengobservasi dengan yang baik seperti itu, Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Sam ini, teman saya ini di kegiatan grup penggerak. Jadi salah satu refleksi yang sebelum kita membahas itu, saya rasa teman-teman sekalian bisa membandingkan arah pembelajaran saat sekarang ini dengan, tapi ini kita belum tahu arahnya kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mungkin agak berbeda dengan Kemendikbudristek Bapak Ibu. Tapi saya rasa kalau menurut pendapat saya, kementerian sekarang mungkin tidak boleh terlalu ekstrim untuk perubahan itu. Mungkin ada hal-hal yang masih bisa diadopsi Bapak Ibu ya. Seperti kegiatan-kegiatan yang kayak penggerak yang lama itu banyak sekali hal-hal yang bagus yang mungkin yang bisa dia modifikasi bagaimana seharusnya yang pertanyaan pertama tentang tim. Jadi saya jawab tentang tim observer. Memang Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang teman-teman pengawas atau namanya sekarang pendamping satuan pendidikan mungkin persepsinya bahwa di ruang GTK, penilaian ruang GTK itu akses itu hanya kepala sekolah. Memang di PMM kan begitu aja Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita saat kita membantu kepala sekolah, kita tidak menggunakan akun sendiri, tapi kita menggunakan akun kepala sekolah pada saat dulu menilai di PMM atau sekarang namanya ruang GTK. Tetapi ini kan secara praktek di lapangan itu akan sangat sulit. Kesulitan pertama yang pertama adalah keterbatasan waktu kepala sekolah. Baik, bisa bayangkan Bapak Ibu kalau di SMK misalkan jumlah gurunya sampai 60, dia akan mengobservasi sampai hari keberapa itu, sampai hari ke-60 mungkin. Kemudian berikutnya keterbatasan kepala sekolah. Itu kan kepala sekolah tidak menguasai semua mata pelajaran Bapak Ibu. Tidak bisa menguasai dia misalkan latar belakang matematika, dia akan mengobservasi misalkan pelajaran agama. Meskipun dia hanya mengamati metode, tetapi mungkin ada kendala Bapak Ibu. Jadi meskipun demikian dia jadi seorang kepala sekolah butuh tim. Tadi ada di chat itu mengatakan guru senior. Guru senior bisa. Guru senior itu banyak versi Bapak Ibu. Guru senior itu dalam artian usia atau pengalaman. Kalau saya pengalaman, kemudian seorang observer syaratnya adalah dia harus punya kemampuan lebih dari gurunya. Jadi dia harus meningkatkan kompetensi dirinya. Jadi kalau saya sulit sekali rasanya kalau
hanya dilakukan oleh guru. Jadi tidak ada aturan Bapak Ibu atau tidak ada juknis sama sekali dari Kementerian Pendidikan bahwa harus dilaksanakan oleh guru. Belum ada petunjuk perubahan. Jadi yang ada sebenarnya adalah tim, kan ada namanya manajemen sekolah itu, yaitu yang diatur oleh kepala sekolah. Dari sebaiknya ada tim. Ini yang mesti mungkin pemahaman beberapa pengawas. Karena kan tupoksi pengawas ini Bapak Ibu terus terang ini belum ada bocoran yang kami dengar akan ada turunan dari Permen PAN 21 tentang pengawas itu menjadi satuan pendidikan, akan ada turunannya tapi belum. Bapak nanti ada permennya. Kita akan melihat kemana arahnya perubahan itu dari pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan. Berikutnya bagaimana waktu? Kan ada mata pelajaran yang 6 jam, 4 jam. Ini tadi simulasi yang tadi yang saya perlihatkan adalah hanya berbentuk simulasi yang dari 3 jam bahasa Indonesia kan 6 jam pelajaran. Tapi yang di sini di kelas hanya 55 menit Bapak Ibu. Ya dia membuat simulasi. Di takluk kita di itu tahap apa namanya? Kita lihat di tahap look itu, dia kan di bahasa Indonesia kan 6 jam pelajaran. Tapi dia modifikasi menjadi hanya 50 menit. Jadi dia modifikasi sebagai sebuah pembelajaran utuh. Jadi dia buat sebuah perencanaan dari 6 jam pelajaran ini. Ini ya. Ini jam 10.15 sampai 10.55. Padahal ini pelajaran bahasa Indonesia kalau di IPA di SMP itu 6 jam pelajaran. Tapi pada saat observasi Bapak Ibu jangan membuat jadwal observasi itu sesuai dengan jam pelajaran sebenarnya misalkan 6 jam, 7 jam. Tapi Bapak Ibu membuat sebuah diskusi dengan observer bahwa buatlah sebuah waktu rentang ini kan waktunya 1 jam pelajaran ini 40 menit sehingga sudah ada semua muncul di dalam meskipun tidak utuh lengkap tapi kan kita sudah bisa menangkap oh ini sudah ada apa namanya sudah ada muncul pendahuluan muncul apa dan sebagainya ini salah satu cara Bapak Ibu untuk supaya tidak kepala sekolah aja tidak kepo atau tim observernya tapi betul yang dibilang Pak Sam tadi bahwa sebaiknya kalau menurut saya pribadi harus ada tim Bapak Ibu, harus tetap ada tim itu karena belum ada peraturan baru tentang harus kepala sekolah, belum belum ada turunannya, belum ada sama sekali juknisnya Bapak Ibu. Gitu ya Pak Sam ya. Teumi? Terima kasih. Itu tadi Ya, misalnya seperti simulasi yang dilakukan. Ini kan seorang observer ini kan dia harus melihat secara utuh, Pak, ya, proses pembelajaran yang dilakukan. Itu tadi yang tadinya bagaimana caranya itu. Boleh dikata seperti guru yang PPG ini, Pak. Mungkin ya, seperti itu. ya persis Artinya, PPG kayaknya Pak Sam berapa jam kalau PPG itu praktik ngajarnya? jadi guru ini yang memang dari awal sudah berbincang seperti katakanlah sudah ada observasi awal Iya, betul. dan waktunya ini mungkin boleh dikata berbeda dengan jam mengajarnya Pak karena kalau dia tunggu sampai selesai itu tadi dia harus siapkan waktu sampai 6 jam 4 jam Iya, di memang rumah. ya betul Pak Sam. Setengah mati kalau dia tunggu sampai 6 jam. Baiknya bahasa Indonesia 6 jam itu. Ini 4 telah. jam. Iya. Terima kasih Pak. Baik, Terima kasih baik, banyak. baik. Silakan teman-teman yang masih ada yang didiskusikan. Itu materi Bapak Ibu kami sudah share di Bentar, kita lihat ke atas dulu sebentar. Sabar, sabar, sabar. Banyak yang tanya ke sana ke sini. Materi udah di-share ya, Bapak Ibu. Oke. Dari Bu Nur Wahyuni, apakah observer harus guru senior? ya ini yang tadi saya katakan bahwa guru senior itu berbagai versi Bapak Ibu ya. Bahkan di tempat kami pernah dengar bahwa di guru senior itu adalah guru yang lebih cepat terangkat. Padahal sebenarnya guru senior itu bisa persepsinya lain. Tapi yang kita masuk guru senior adalah guru yang punya pengalaman Bapak Ibu, punya pengalaman setidaknya bisa menjadi seorang tim penilai dan punya kompetensi. Karena tadi kan tahapannya harus dia kuasai beberapa tahapan yang tadi itu. Jadi mungkin sebagai syarat seorang observer itu harus ada apa ya pelatihannya juga ada peningkatan kompetensinya itu syarat menjadi guru observer. Kalau dulu apa istilahnya ya sebagai penilai ya penilai kinerja istilahnya. Baik, Tapi ada Pak lagi ya? Mufis, iya. Oke. Nanti contoh rubriknya dikasih nggak?
Kenapa? Contoh rubriknya. Ya, tadi kan di rubrik itu ada kolom yang diamati. Itu saya diganti kan bisa diganti kata-katanya. Siap. Adakah yang mau bertanya resen dulu? Ya, Bentar. Ini kita sampai 21.30 ya, 1 jam ya. sendiri. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Langsung ke Pak Muklis. Iya. Atau ada mungkin teman-teman punya metode pendekatan lain. Ini hanya salah satu pendekatan Bapak Ibu ya. Ini salah satu pendekatan yang saya anggap dan pernah saya uji coba Bapak Ibu. Saya pernah uji coba di beberapa tempat. Saya lihat karena selama ini sering kita amati Bapak di tempat saya terjadi. Kadang-kadang banyak guru yang komplain kok saya dapat nilai baik. Kan ini kan berhubungan dengan kinerja Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu seorang golongan 4B atau 4C, Bapak Ibu untuk naik pangkat ini kan butuh 150 Bapak Ibu ya, 4B ke 4C. Misalkan Bapak Ibu kekurangan nilai 39 nilai 1 tahun. Kalau Bapak Ibu diberikan nilai baik kan hanya 37,5, kurang 1,5. Berarti Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat. Tapi pada saat Bapak Ibu diberikan nilai sangat baik, Bapak Ibu dapat kredit 56,25. 56,25 antara 37 dan 56,25 kan beda jauh Bapak, hampir 2 kali lipat. Ini sering terjadi di lapangan. Kadang-kadang kalau misalkan seorang kepala sekolah penilaiannya tidak objektif, kadang-kadang guru banyak protes. Kok saya terlambat naik pangkat, ada faktor kedekatan dan sebagainya. Jadi perlu sebuah metode supaya di lapangan, karena ini sangat berpengaruh dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu di aturan baru. Bahkan saya dengar infonya BKN itu sudah merancang sebuah aturan bahwa bukan hanya per 2 bulan, tapi ke depannya kenaikan pangkat itu tiap bulan Bapak Ibu, tiap bulan naik pangkat. Kan kadang-kadang teman hanya beda 5,5, beda 0,5. Jadi nanti ke depannya saya lihat dari BKN itu kenaikan pangkatnya sudah per bulan. Jadi nilainya diakumulasi. Misalkan Bapak Ibu dapat nilai sangat baik, maka diakumulasi 56 dibagi 12. 56 dibagi 12 itu nilai sangat baiknya. Jadi sangat berpengaruh Bapak Ibu. Baik, Baik, ini ada pertanyaan dari Bunda Siti Sulaiha. ya. Jika seorang observer telah melaksanakan observasi kelas, apakah pendamping sekolah juga wajib mengobservasi kelas lagi? Tidak. Aturan baru sebagai pengawas itu salah satu perubahannya adalah pengawas tidak boleh lagi supervisi guru. Itu aturan terbaru. Jadi pendamping atau pengawas itu hanya bisa memberikan mendampingi sekolah, tapi tidak bisa mengobservasi Bapak Ibu, tidak boleh. Jadi hanya kepala sekolah yang bisa mengobservasi adalah kepala sekolah atau tim observer yang ada di sekolah. Jadi pengawas atau pendamping itu satuan pendidikan itu. Jadi makanya berubah dia namanya dari pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan. Dia hanya mendampingi, tidak boleh mensupervisi Bapak Ibu. Oke, apakah supervisi itu harus sebanyak jam guru yang diobservasi? Tidak, itu kesepakatan tadi. Sebaiknya jangan sesuai dengan jam karena pertama ada faktor kebosanan antara observer dan pengawas dengan kemudian dibuat seperti simulasi seperti pasal PPG atau praktek mengajar begitu. Misalkan dibuat jadi 1 jam pelajaran dimodifikasi waktunya. Hei, berarti nggak harus, misalnya guru itu ngajar 6 jam, harus 6 jam gitu, Ya, nggak jangan, usah. sebaiknya jangan. Ini contohnya bahasa Indonesia 6 jam kan saya hanya 40 menit. Oke, berarti nggak usah sampai tuntas ya. Ya, ada beberapa tahap di sini lah kemampuan seorang guru untuk itu membuat itu. Oke, baik. Nggak bisa absen, bisa kok ya. Tidak muncul tulisannya, masa sih? Itu Ibu Erma yang present. Benar-benar. Ya, sok Bu Erna, silahkan. Ini Ya, saya bingung kok terima pada kasih bilang banyak, nggak bisa Umi. absen. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, salam. ya, saya Erma Maparita dari instansi UPT SMP Negeri 1 Mangarap Bumbang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Kampung Selatan. ini kami. Ya, begini yang ingin saya tanyakan Pak Mulis ini, kan observer itu sekarang di PMM, di kinerja itu hanya kepala sekolah dengan tim yang telah dibentuk. Kemudian untuk tim yang telah dibentuk ini yang memang mempunyai kriteria, sementara di Kabupaten Takalar itu kan belum ada memang pelatihan untuk guru-guru yang sebagai tim observer. Ya,
Yang ada itu hanya lulusan guru-guru penggerak. Nah, sementara di sekolah saya itu ada 5 guru penggerak dari 2 angkatan, ada angkatan 6 dan angkatan 1 dari angkatan 6 dan 4 dari angkatan 9. Nah, dari kelima guru penggerak ini mempunyai background mapel yang berbeda. Ada saya dari mapel IPS, kemudian teman saya dari matematika, kemudian ada dari bahasa Inggris, ada dari PKN, dan ada dari pendidikan agama. Nah, apakah yang tim observer ini selain kepala sekolah bisa itu diambil dari kelima guru penggerak tersebut? Demikian, Pak Mulis. Mohon Baik, mungkin bisa diberikan baik. pencerahan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada berbagai macam perubahan di kurikulum, di kebijakan pemerintah, tapi ada satu yang tidak berubah, Bapak Ibu, dari zaman dahulu. Satu yang tidak berubah adalah manajemen berbasis sekolah. Ini yang belum ada perubahan sama sekali. Belum ada sama sekali anulir atau pembatalan di manajemen berbasis sekolah. Sehingga sebenarnya pemerintah itu tidak bisa langsung mengintervensi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Contoh paling kecil, Bapak Ibu. Misalkan dulu ada namanya ujian sekolah. Ujian sekolah kan dulu dilaksanakan serentak ya di seluruh sama semua materinya. Tapi karena ada ujian sekolah itu, jadi sekolah bisa bisa membuat soal ujian tersendiri. Sama dengan kebijakan di observer ini. Sebenarnya disinilah seorang di kompetensi seorang kepala sekolah untuk manajemen. Karena tugas dari kepala sekolah kan saya tak tahu di Permen berapa itu bahwa tidak lagi mengajar tapi dia sebagai manajemen di sekolah itu dia membuat manajemennya. Eh, itu tuntutannya. Jadi seorang kepala sekolah sebenarnya harus kreatif karena pemerintah tidak membuat aturan bahwa harus guru senior, harus kepala sekolah. Memang akunnya itu cuma akun kepala sekolah satu akunnya. Tapi kan kita bisa buat laporan bahwa Pak Kepala Sekolah bahwa nilai yang saya sudah observer itu nilainya. Jadi sebenarnya ini adalah kebijakan kepala sekolah itu sendiri. Tetapi seiring dengan kebijakan itu, misalkan tadi kan salah satu yang diceritakan oleh Ibu Emma perintah bahwa di tempatnya ada beberapa, itu bisa dimanfaatkan guru-guru penggerak itu. Jadi nama bisa berubah, tapi kan kompetensinya sudah tapi misalkan teman-teman tidak punya guru penggerak, bisa juga diadakan, Kombel kan bisa melaksanakan pelatihan juga di sekolah membuat pelatihan internal tentang bagaimana menjadi observer. Jadi observer itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Kan bahasa kadang-kadang di sekolah satu orang observer 5 orang yang dia mati dihindari maksimum misalkan 4 atau 3. Kalau terlalu banyak kadang-kadang tidak apa ya tidak akurat penilaiannya. Jadi untuk itu sebenarnya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kayak SMA tadi SMA Tangerang kan langsung pengawas mengintervensi tidak boleh eh, apa namanya tidak boleh kalau bukan kepala sekolah. Tapi itu sebenarnya kebijakan tidak ada tuh ya Bapak Ibu tidak ada aturan tertulisnya. Jadi diserahkan kepada sekolah masing-masing memang. Misalkan kepala sekolah di tempatnya mau adakan jadi, tapi harus cepat di SK-kan karena ini kan sudah mulai ini observasi. Bapak Ibu, kebijakan di ruang GTK itu memang 1 kali 1 tahun Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekarang penilaiannya di akhir tahun, tetapi sekarang ini ada sinkronisasi antara ruang GTK dengan apa namanya dengan kinerja dengan kode MFA itu bahwa apa yang Bapak Ibu input di apa namanya di ruang GTK itu akan langsung dikonversi nilainya ke dalam kinerja otomatis. Tapi kepala sekolah bisa mengintervensi misalkan kan ini kan kekurangan dari ruang GTK Bapak Ibu ya. Kita kurang dari PMM. Kadang-kadang kita menginput sangat idealis di sana. Tinggi sekali nilainya. Tiba-tiba muncul nilainya di kinerja sangat baik. Tapi kepala sekolah punya hak mengubah di kinerja. Dia bisa mengubah nilainya. Dia bisa mengubah di ruang GTK juga. Mengubah nilainya itu berdasarkan hasil apa yang observer dapatkan. Jadi misalkan kan bisa saja kepala sekolah salah menginput, nilainya muncul atau guru misalkan menginput observasinya dia sendiri yang input apa yang dilakukan, materinya apa, karena ada pilihan-pilihannya dia dapatkan nilai hanya nilai baik. Tapi kenyataan tidak begitu nilainya sangat baik. Jadi kepala sekolah bisa mengintervensi di sebelum pengiriman terakhir. Kalau misalkan Bapak Ibu mau misalkan kan berkala atau mau naik pangkat di bulan Maret atau April, kepala sekolah bisa mengintervensi nilainya, merubah nilainya di kinerja. Dia harus merubah nilainya supaya mendapatkan nilai maksimal. Atau misalkan dari seperti saya misalkan,
ruang GTK saya tiba-tiba saya sinkron, nilai kinerja saya sangat baik. Padahal kenyataannya tidak. Kepala sekolah bisa merubahnya di kinerja. Dia bisa merubah, mengklik itu bahwa ini tidak pantas, sangat baik. Gitu ya. Jadi itu kebijakan kepala sekolah. Jadi sebenarnya kepala sekolah sekarang ini, meskipun bukan persyaratan dari itu, tapi saya juga heran kadang-kadang di kebijakan pemerintah sekarang, menjadi kepala sekolah kan sudah tidak ada syarat-syarat tertentu lagi. Jadi mungkin apa ada pertimbangan atau bagaimana. Tapi itu walau alam dari pemerintah. Sekarang kita belum tahu ini arah kebijakannya pemerintah bagaimana. Karena sekarang kan dulu kan ada batasan umur, pernah ada NUKS, ada apa. Sekarang kayaknya pemerintah punya mungkin rancangan tersendiri. Baik, demikian Bu Naya. Baik. Sebelum ke Pak Rodli, ini dari Bunda Siti Sulaiha. Iya. KB Pak, tolong di-share aturan tentang pendampingan sekolah tidak lagi mengobservasi kelas. Ini anunya ada beberapa teknisnya tapi rancangannya belum muncul. Ada Permendikbudnya nanti, belum dalam waktu 1-2 bulan. Oh, berarti sabar Ya, Bunda ya. ya, Baik, baru sekarang perubahan namanya Pak. baru muncul. Mungkin Ibu nanti lihat di Permenpannya, ada di Permenpan kalau tidak salah Permenpan belum ada turunan ke Kemendikbudristek Dikdasmen. Jadi di Permenpan itu sudah muncul bahwa perubahan namanya pengawas menjadi pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan. Tapi belum ada urunannya di Kementerian Pendidikan, baru di Permenpannya. Tapi rancangannya akan ke sana. Di Permenpan itu sudah kelihatan di sana bahwa mungkin pengawas-pengawas juga sudah tahu itu bahwa tidak boleh lagi ini, tapi hanya dia mendampingi sekolah. Namanya pendamping satuan pendidikan Bapak Ibu, bukan mendamping guru, tapi pendamping satuan pendidikannya. Ininya dia memberikan nanti apa ya kepala sekolah bagaimana manajemennya, bagaimana seorang kepala sekolah dan sebagainya, guru-gurunya. Tapi untuk mensupervisi tidak boleh lagi. Ada Berarti yang di Permenpan didampingi berapa ya? sekolahnya ya? Iya, mendampingi sekolah. Makanya dirubah namanya. Kalau pengawas sekolah kan dulu sebagai pengawas kan, sebagai mengawasi ya aktivitas-aktivitas. Tapi kenyataan di lapangan masih sering terjadi. Termasuk misalkan mensupervisi guru masih dilakukan pengawas. Padahal sebenarnya dia anunya itu sudah ada nomenklaturnya berubah. Oke. Sekarang Pak Rodli silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin off cam. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa, saya Iya, juga nggak off apa-apa. cam. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan itu tentang kondisi di sekolah kami itu Iya. kepala sekolah kami itu kan mohon maaf pangkatnya lebih rendah daripada guru-guru kebanyakan yang ada di situ. Pertama, yang kedua, beliau belum apakah itu bisa mereka langsung mendelegasikan tanpa beliau mengikuti proses observasi. Satu. Yang kedua, tadi Pak Bapak kan Pak Mukhlis kan menyampaikan tentang kepala sekolah itu bisa mengedit nilai kinerja di e-kinerja begitu ya Pak? Iya. Ya, itu prosedurnya bagaimana mengingat di kabupaten kota kami itu kinerjanya belum aktif. Oh, Bapak di apa ya? Di Dinas Pendidikan atau Depak ya? Di Dinas Pendidikan Pak, Daerah mana Pak? Maksudnya di tidak aktif dari tahun lalu atau bagaimana? CPN 3 Simpang Kiri di daerah Subulu Salam Aceh. Oh, Maksudnya belum Aceh. pernah menggunakan kinerja ya, Pak? Sebenarnya sudah Pak, cuman kami kan kemarin itu kayak saya lah, UNOR saya itu kan salah. Jadi saya konfirmasi ke Dinas Pendidikan, katanya untuk tenang saja Bapak karena kabupaten kota kita belum aktif servernya dari pusat atau belum aktif. Seingat saya beliau menyatakan yang di bagian kepegawaian Dinas Pendidikan itu belum diaktifkan memang dari pusat untuk Oh, kota iya. kami dan kota kami Iya. begitu. Terus kemarin itu nanya ke Pak Hasim eh untuk ke kabupaten untuk harus mendatangi ke BKD katanya kan. Sementara Iya. orang aktural di kantor pun belum menggunakan itu, Pak. Iya, iya, iya. Baik. Gitu. Jadi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana kalau kepala sekolahnya misalkan punya pangkat yang dan belum sertifikasi, Bapak Pak Yu ya? Jadi ada perbedaan di nomenklatur kita sebagai jabatan fungsional dan jabatan struktural. Kalau misalkan Bapak Ibu ada di jabatan struktural, misalkan Bapak Ibu begini ya, misalkan saya ini golongan 4C. Saya golongan 4C mau menjadi pegawai dinas, beralih fungsi dari guru menjadi pegawai struktural. Saya ditempatkan di sebuah bidang di mana kepala bidang saya itu adalah golongan 4B, pada saat 4C ini.
maka kepala bidang saya tidak berhak menilai saya, tidak bisa menilai saya sebagai bawahannya. Maka saya akan dicarikan tempat, dicarikan tempat yang atasan saya setara dengan saya terlebih tinggi. Jadi akan dititip, saya tidak bisa di tempat itu. Beda dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah sebuah jabatan fungsional, fungsional guru yang sudah diatur oleh peraturan bahwa dia bisa menilai karena jabatannya, bukan karena kepangkatannya. Itu bedanya dengan struktural ya Bapak Ibu ya. Kalau di struktural tidak boleh. Jadi makanya Bapak Ibu yang punya golongan tinggi dan masuk di golongan struktural akan kesulitan pada saat SKP. Kadang-kadang Bapak Ibu akan dititip di mana, di apa, di dinas mana yang, atau misalkan sampai ke Passekda yang menjadi langsung penilainya karena, atau kepala dinas menjadi penilainya karena tidak bisa, pangkatnya terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya tentang kinerja. Di kinerja Bapak Ibu yang kepala sekolah, Bapak Ibu yang kepala sekolah bisa merevisi nilai. Jangan, misalkan Bapak Ibu merasa heran. Kadang-kadang kepala sekolah heran, kok tiba-tiba itu kan ada nilai otomatis pada saat kita sinkron kinerja dari ruang GTK, langsung kelihatan nilai. Ini kan sudah kelihatan nilainya Bapak Ibu sampai Maret. Jadi Bapak Ibu yang sudah aktifkan MFA-nya itu sudah akan kelihatan per bulan nilainya, Januari, Februari. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengklaim angka kreditnya. Misalkan mengklaim angka kredit di konversinya sampai bulan berapa, kalau Bapak Ibu butuh untuk kenaikan pangkat. Itu Bapak Ibu bisa mengintervensi masuk di penilaian. Bapak Ibu klik kinerja ada di penilaian. Kemudian di situ ada bisa diedit Bapak Ibu, bisa merubah nilainya. Bisa merubah nilainya, misalkan sebenarnya di ruang GTK bisa dirubah juga, tapi ruang GTK dirubah pada saat nanti di Desember, di Januari baru bisa dirubah. Tapi pada saat di perbulannya kepala sekolah belum bisa merubah. Belum bisa merubah. Merubahnya itu ada di kinerja. Bapak Ibu seperti tadi kasusnya Pak Rodli ini di Aceh Pak ya. Ada kebijakan Bapak Ibu yang sekarang ini yang belum menggunakan kinerja bisa menggunakan manual Pak. Jadi disclaimer ya, ini bukan seluruh Aceh. Jadi bukan kabupaten kota kami begitu. Oh ya, kabupatennya bisa menggunakan yang manual saja. Kalau BKD saja belum pakai, dia bisa menggunakan manualnya. Itu manualnya yang Excel itu bisa dipakai di situ, sangat baik atau baik. Itu bisa diterima di kenaikan pangkat. Karena kami pernah coba itu. Kejadiannya begini Bapak Ibu, ada kejadian begini. Ada kejadian di tempat kami, nilainya sangat baik. Nilainya sangat baik dari sekolah. Nilainya sangat baik dari sekolah. Ternyata menurut penilaian BKD, ini orangnya tidak seperti yang kategori sangat baik itu. Dia berasal di sebuah sekolah yang saya tidak aneh ya, sekolah yang prestasi siswanya tidak terlalu bagus. Kemudian menurut penilaian BKD dan sudah terkunci aplikasinya, tidak bisa lagi dirubah Bapak Ibu, karena sudah dikunci oleh BKN tahun lalu nilainya, dan dia naik pangkat, dia store ke BKD, nilainya sangat baik, ditolak sama BKD. Padahal ini aplikasi SKP kinerja tidak bisa lagi dirubah. Solusinya adalah BKD menyarankan untuk membuat manual. Jadi dimanualkan, kenaikan pangkat manual. Jadi berbeda di kinerjanya dengan kenaikan pangkatnya, karena BKD tidak mau terima kalau sangat baik. Padahal di kinerjanya sangat baik. Tapi menurut penilaian BKD dan ada rekomendasi dari kepala sekolah bahwa ini sebenarnya gurunya tidak layak, jadi dia dimanualkan. Ternyata bisa diterima dari aplikasi karena di BKD itu punya aplikasi selain otomatis dari kinerja, dia juga punya admin untuk input manual Bapak Ibu. Dia bisa input manual, dia bisa scan manual apa namanya sistem itu. Sama dengan Pak Roli ini, misalkan ada masalah tiba-tiba mau naik pangkat, itu bisa dimanualkan saja Pak. Ada adminnya memang di BKD yang untuk manual itu. Kita Pak Roli ya. Baik Pak. Baik. Sudah Pak Rodli? Yang pertama tadi benang merahnya belum dapat Bu. Benang Gimana itu? merahnya kalau kepala sekolah pangkatnya lebih rendah dibandingkan guru-guru yang ada di sekolah gimana Pak? Oh boleh. Jadi kepala sekolah boleh merekomendasi, bahkan bisa merekomendasikan bukannya non PNS, bisa aja. Karena itu kan Bapak Ibu hanya internal, tidak kelihatan di sistem itu bahwa yang menggantikan kepala sekolah observernya adalah guru PNS. Itu hanya internal Bapak Ibu. Misalkan Bapak di sana tidak ada guru PNS. Itu bisa aja non PNS yang dijadikan observer. Itu kan hanya apa namanya, dalam manajemen sekolah itu tidak kelihatan keluar karena di laporan itu tetap kepala sekolah, tapi yang melaksanakan bisa saja ditunjuk oleh kepala sekolah. Misalkan kepala sekolah menganggap saya ini belum bisa untuk menjadi observer, dia bisa mendelegasikan kepada guru lain membuat KNSK. Bisa begitu Pak? Oh baik Pak. Udah Pak, clear? Ya, tidak mesti bahwa dia PNS dan sebagainya. Aturannya memang ada, tapi kan itu kan hanya internal.
hanya yang Pasti di sekolah, tidak kelihatan di sistem. berarti artinya kepala sekolah bisa mendelegasikan sepenuhnya. Ya, itu yang saya maksud tadi, manajemen sekolah. Oke. Jadi kepala sekolah bisa mendelegasikan dalam SK. Itu tidak diharamkan. Tidak ada aturan sama sekali yang melarang itu. Baik Pak, terima kasih Pak Mulis. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Adakah yang masih mau bertanya? Karena kegiatan hanya sampai 12.30 sebenarnya. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, Pak, Bu, ini ya, mau nanya Bu. boleh. Ya, silakan, Mau Pak. ngirim kue juga boleh, Pak. Ya, ya, ya. Wong Pak bercanda, Baik. Pak. Ayo, Pak. Ya Bu, makasih Bu. Pak Muklis mau nanya Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, makasih Pak Muklis. Yang pertama untuk observer, ini kan kalau di pelajaran kejuruan 6 jam atau 8 jam. Tadi sih saya dengar udah ada untuk tidak 6 jam atau 8 jam dilakukan. Tapi mungkin hanya 2 jam. Nah, di situ simulasi istilahnya. Tetapi kan ada prakteknya Pak Mulis. Apakah di situ simulasi prakteknya aja atau nanti pada saat observasi yang pertama itu hanya simulasi di situ 2 jam, kemudian untuk yang observasi lanjutan itu prakteknya gitu Pak Mulis. Nah, kemudian yang kedua pada PMM kan kita sudah mengupload tentang dokumen-dokumen. Iya. Kemudian di e-kinerja kan apakah perlu upload juga dokumennya Pak Mulis? Karena Baik. di situ di e-kinerja kan tidak tertera dokumen kita walaupun sudah sinkron dengan PMM. Baik. Tapi sudah ada nilainya gitu Pak Mulis. Nah, itu sih Pak Baik. Mulis. Terima kasih Pak. Baik, baik. Baik, Pak. Pertanyaan pertama bahwa bagaimana yang kejuruan ya. Iya Pak. Jadi yang pertama yang Bapak lakukan atau Bapak Ibu lakukan adalah harus ada komunikasi dulu antara seorang observer dengan guru yang akan diobserver. Karena kalau tidak ada komunikasi bisa salah paham Bapak Ibu. Misalkan tiba-tiba masuk di materi lanjutan. Materi lanjutan kan biasa kan tinggal praktek, tidak ada lagi menyampaikan tujuan, tidak lagi menyampaikan. Iya. Ya, itu jadi sebenarnya menyampaikan tujuan itu tidak wajib Bapak Ibu kalau materinya sudah sampai di situ. Yang penting ada komunikasi bahwa di RPP-nya itu sudah kelihatan bahwa sudah tahap ini. Jadi seorang observer tadi kan kesalahan kadang-kadang, kok Bapak Ibu tidak menyampaikan tujuan? Itu kan tujuan kan ada di pertemuan pertama, ada di ya kadang-kadang. Jadi istilahnya kalau mau alamiah ini ya, kalau tidak alamiah kan bisa diatur. Coba buat secara utuh. Dan sebagainya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melaksanakan observasi 2 hari bisa juga Bapak Ibu. Kalau kebetulan observernya ada seorang guru kejuruan yang sama, memang sebaiknya dilaksanakan jangan 1 kali. Kalau ada praktiknya, ya harus melihat sebenarnya di kegiatan praktikumnya. Karena kan biasa saja teman-teman mengajarkan secara teoritis, aktivitasnya bagus, tapi pada saat di aktivitas kejuruannya tidak muncul. Kadang-kadang begitu, Pak. Tidak ada kesalahan. Jadi kalau khusus kejuruan, kalau saya sarankan dilaksanakan jangan 1 kali saja, tapi 2 kali. Jadi look-nya itu, mengamatinya itu 2 kali. Jadi ada dalam hal teoritisnya, kemudian ada di prakteknya. Prakteknya. Ya, harus begitu kalau saya. Karena kan beda dengan di umum, beda sekali. Kemudian berikutnya apa tadi Pak itu yang berikutnya? Di masalah yang PMM yang upload dokumen kan sudah ya, betul, betul. diupload. Kemudian di e-kinerja kan Baik. kita upload lagi atau kan tidak tertera di Ya, situ betul, Pak betul. Mulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menceritakan sebuah perbedaan antara ruang GTK dengan PMM. Perbedaan pertama, kalau di PMM dulu itu kan per 6 bulan, kan per 6 bulan. Per 6 bulan, per semester, bahkan ada yang per triwulan dulu ya. Kemudian kalau kinerja nanti, dia per tahun Bapak Ibu. Dan penginputannya dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah. Tidak jadi dokumen-dokumen dan sebagainya ada di kepala sekolah sebenarnya. Jadi guru sebenarnya, meskipun gurunya tidak lagi mengupload dokumen seperti 32 jam pelajaran, ada 5 hari nama webinar atau workshop, tetapi di ruang GTK nanti Bapak Ibu akan bercerita. Misalkan Bapak Ibu memilih sebuah, ada kan dicentang-centang kan, misalkan pengembangan kompetensi di bidang apa, itu Bapak Ibu akan menceritakan sebenarnya. Bapak Ibu menceritakan sebenarnya di ruang GTK bahwa saya melaksanakan, misalkan ini hari ya, Bapak Ibu mengikuti kegiatan observasi di tanggal sekian. Sebenarnya kita menceritakan di ruang GTK itu. Tapi tidak mengupload dokumen. Dokumen itu akan diverifikasi langsung oleh kepala sekolah. Jadi bedanya itu, kalau di PMM, kita mengupload kepala sekolah buka aplikasi.
Tapi nanti kalau di ruang GTK beda Bapak Ibu. Bapak Ibu menceritakan narasinya di ruang GTK, tetapi dokumennya itu akan diperlihatkan langsung ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus melihat mana buktinya ini. Jadi Bapak Ibu membawa fisiknya ceritanya. Jadi Bapak Ibu akan membawa fisik kegiatannya. Oh ini kegiatannya ini. Kepala sekolah itu akan mengecek di ruang GTK. Oh iya dia meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan webinar dan sebagainya. Itu bedanya dengan PMM. Kalau PMM kepala sekolah tidak lagi dia hanya mengklik-klik. Oh sudah kelihatan dokumennya, kelihatan dokumen. Ini bedanya. Hanya sebenarnya sama arahnya, tetapi perbedaannya di situ. Pemerintah sebenarnya mau kelihatan liburan, tapi sebenarnya kalau saya kayaknya hanya berganti kulit namanya, berganti Iya, kayak betul. saya kayak sama saya lihat cuma 1 tahun. Apa bedanya 1 tahun 6 bulan? Karena nilainya per bulan gitu. Kalau menurut saya kan ada tidak match sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini tidak matching antara BKN dengan kementerian. Kalau BKN maunya bahwa penilaian itu per bulan, bukan per 1 tahun. Kalau di BKN kan nilai nilai kita kan tiap bulan muncul Bapak Ibu ya. Kita Januari, Februari, Maret. Jadi biasa kita heran kok saya tidak pernah belum mengisi PMM ini, mengisi ruang kinerja. Sudah ada nilai saya Januari. Ada begitu teman saya. Ada teman saya belum menginput observasi, tapi sudah muncul nilainya Februari, Maret. Itu tidak sinkron, belum sinkron. Belum ada karena saya lihat kebijakannya belum sinkron. Maunya Kementerian Pendidikan mempermudah, tapi semuanya tidak mempermudah juga karena kepala sekolah akan mengecek langsung. Dia akan mengecek langsung itu kan dulu kan sertifikat. Misalkan malam ini Bapak Ibu dapat sertifikat, Bapak Ibu kan tidak perlu mencetak kan, hanya mengupload masuk. Tapi nanti dicetak Bapak Ibu, nanti dicetak dokumennya baru perlihatkan kepala sekolah. Karena Bapak Ibu hanya membuat narasi di ruang GTK, bukti fisiknya akan dicek oleh kepala sekolah. Bapak Ibu tidak mungkin membuat narasi malam ini, misalkan membuat narasi tentang observasi, tapi bisa tidak Bapak Ibu menceritakan bahwa pada sini ada kegiatan tanggal sekian. Jadi kegiatan ini malam ini Bapak Ibu buatkan dalam bentuk narasi. Bapak Ibu membuat narasi bahwa kegiatan malam ini dilaksanakan jam sekian, kayaknya membahas tentang observasi beberapa hal. Bapak Ibu membuat observasi, nanti diinput di ruang GTK, nanti di bulan berapa itu ada menceritakan peningkatan kompetensi. Dokumennya diperlihatkan pada saat kepala sekolah di akhir tahun Bapak Ibu. Akhir tahun bahwa sampai pelaksanaan. Jadi sebenarnya hanya apa ya, pengambil alihan dari dari dokumen digital menjadi dokumen manual. Begitu Bapak Ibu nanti. Tapi arahnya sama. Gitu Pak. Baik Pak Muklis, terima kasih Pak. Oke, Iya. sudah ya, clear ya. Ya Oke. sudah, terima kasih Bu Umi. Iya, sama-sama. Adakah yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, Pak Muklis closing statement. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita banyak berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya observasi kelas. Karena ini kan Bapak Ibu mungkin apa istilahnya ya, lain kulit, lain isinya, lain orang, lain hatinya, lain pemerintahan, lain juga maunya. Jadi kita ini masih belum mendapatkan sebenarnya arah kebijakan sebenar dari Kementerian Pendidikan yang baru. Kita masih makanya di observasi kelas ini Bapak Ibu, observasi kelas ini belum ada sama sekali juknisnya. Belum ada sama sekali. Jadi biasa kita Bapak Ibu mungkin heran kompetensi-kompetensi Bapak Ibu yang dicentang-centang itu dasar mengisi belum ada urunannya bagaimana sebenarnya observasi kelas yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian tadi beberapa pertanyaan mengatakan kemudian kesiapan observer di tempat Bapak Ibu juga itu mungkin perlu juga dipersiapkan supaya tidak ada kesalahpahaman karena ujung-ujung dari semua observasi kelas dan kinerja adalah sebenarnya peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu. Ini saya dengar bocoran bahwa mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa ada nanti ke depannya sinyal salah di undang-undang, kita masih menunggu ini RUU Sikdisnas yang baru. Bagaimana perubahan nomenklatur misalkan sertifikasi nanti modelnya bagaimana tentang ujungnya nanti tuh di situ Bapak Ibu di ASN digital itu semua aktivitas Bapak Ibu itu sebenarnya berhubungan dengan kesejahteraan. Selama ini kan di undang-undang yang baru bahwa sertifikasi itu harus 24 jam dan sebagainya. Tapi kan di lapangan kadang-kadang kita lihat sama saja orang yang sertifikasi kan hanya mencukupkan jam, tapi tidak melihat kualitas. Tapi mungkin saya dengar-dengar bocorannya akan ke kinerja itu yang beda nanti apa namanya yang sangat baik dengan baik sama di kepegawaian kalau misalkan di instansinya sangat baik beda TPP-nya beda tukinnya sama dengan
guru ke depannya, saya dengar-dengar begitu. Makanya untuk menyambut hal-hal Singapura dan sebagainya ini, digitalisasi pemerintah ini, sekolah mungkin menyiapkan memang salah satu hal observernya adalah membuat melatih observer. Salah satu cara yang coba saya kembangkan dalam metode Laur, ini salah satu cara Bapak Ibu metode Laur. Laur ini adalah apa namanya, salah satu pendekatan. Dia bukan metode Laur ini, mungkin Bapak Ibu belum ada kalau Bapak Ibu mungkin mencari di internet, literasinya belum ada sama sekali, belum ada penelitian tentang Laur ini. Laur ini saya coba kembangkan sendiri Bapak Ibu dengan beberapa literasi, belum ada di apa namanya, kayak seperti diterbitkan metode-metode lain. Ini hanya metode pendekatan Bapak Ibu, membantu teman-teman. Bapak Ibu bisa juga mengembangkan sendiri, misalkan menambahkan lalu ini. Karena di observasi Bapak Ibu sekalian, kekurangannya adalah kadang-kadang kita kesulitan membuat instrumennya, membuat instrumen akhirnya. Jadi kadang-kadang langsung guru hanya melihat observer, oh ini pintar mengajar, oh ini berpengalaman, langsung berikan nilai sangat baik tanpa ada klarifikasi dan sebagainya. Jadi pentingnya observasi kelas ini, karena apalah gunanya melihat hanya sisi luar dari satu sisi, tapi kita harus melihat dari berbagai sisi seorang guru, karena semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan, tetapi kekurangan-kekurangan itu kita bisa jadikan kekuatan untuk menjadi guru yang lebih bagus. Demikian, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf saya secara pribadi jika ada kesalahan atau ada kesalahan konsep dan sebagainya. Saya ini juga mas teman-teman tak belajar Bapak Ibu berbagi ilmu. Katanya ilmu itu dibagikan bukan hanya karena banyaknya, tapi karena keikhlasan kita berbagi. Karena dengan berbagi kita akan bertambah pengalaman. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pak Muklis, sebentar. Pak Muklis, materi kali ini ada kaitannya nggak dengan workshop yang bulan depan, pengembangan Ya, kebetulan Bapak Ibu yang selaras? ingin Ntar mengembangkan dulu, lebih dalam, ntar nanti ada dulu, pemateri kami nanti di workshop ntar berikutnya. dulu, Hmm. ntar dulu. Kan judulnya pengembangan kompetensi guru yang selaras dengan kinerja ruang GTK. Nyambung nggak nih materinya? Ya, nyambung. Nanti Bapak Ibu yang masih ingin lebih mendalami, nanti kami ada kegiatan Bapak Ibu. Pematerinya hebat dari SMP Sukadono Lumajang ya, Jawa Timur di. Dia akan Demak. lebih mengembangkan tentang khusus ruang ketika kompetensinya. Ini Bapak Ibu yang ingin menjadi seorang observer. Apalagi ini kan metode baru Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mau bisa ikut kegiatan kami lah. Berbagi sambil beramal di jalan kebaikan. Berdonasi di panti asuhan Bapak Ibu. Sip. Satu lagi nih, kenapa banyak kesulitan absen? Katanya nggak bisa nanti ya, habis ditutup ya. Iya. Ntar dulu. Baik, terima kasih Pak Muklis, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan Pak Muklis bisa jadi pencerahan untuk Bapak Ibu semua. Ketemu lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait absen Pak Muklis, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Sama-sama Pak Muklis, absennya banyak yang nggak bisa.